Setelah menerima uang tebusan, Jun Changqiao kembali ke sekte sepanjang masa bersama anak buahnya. Sama seperti bagaimana dia datang dengan ringan dan pergi dengan ringan, melambaikan tangannya tanpa menghilangkan satu awan pun. Mo Sangsheng dan seniman bela diri dari 9 benua surga melihat benteng yang kosong, tertegun untuk waktu yang lama. Apa? Apa yang sedang terjadi? Portal medan perang dimensional di sistem store adalah bug. Jun Changqiao bisa menggunakannya untuk datang dan pergi sesuka hatinya. Apakah benteng memiliki batas waktu? Atau apakah mereka mengirim orang untuk memblokirnya di luar? Aku akan lari setelah bertingkah keren. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tuan Kota, sebuah pembangkit tenaga listrik berkata, apa yang kita lakukan sekarang? Mo Sangsheng menahan amarah dan sakit hatinya, berkata, kembalilah ke benteng. Setelah memberikan batu bintang berujung 6, dia mempertimbangkan untuk menebus mereka kembali, mengambil inisiatif, dan kemudian memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali. Pada akhirnya, mereka menyelinap pergi tepat di bawah hidungnya. Itu tidak masuk akal sama sekali. Pergi. Mo Sangsheng pergi dengan bawahannya, sangat kesal. Pada saat yang sama, dia siap mempermalukan dirinya sendiri di pesawat ini. Seperti yang diharapkan, hanya dalam satu malam, berita tentang Cimei dari 9 benua surga dan Penatua Bintang 9 ditangkap oleh benua bintang jatuh menyebar seperti api. Untuk sesaat, semua pembangkit tenaga listrik sedang berdiskusi, wajah mereka penuh keheranan. Eselon pertama dari 11 pembangkit tenaga listrik tingkat bumi 9 benua-benua dikalahkan di tangan pesawat yang tidak dikenal. Itu luar biasa. Mungkinkah itu rumor? Itu benar sekali. Selain itu, 3 seniman bela diri yang dicari muncul di benua bintang jatuh kemarin. Banyak orang bergegas dan menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri. Ada seorang pria telanjang dengan rambut ungu yang galak. Dia sendirian mengalahkan 5 pembangkit tenaga listrik tingkat bumi. Pesawat macam apa benua bintang jatuh ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Siapa yang tahu? Sepertinya dia muncul dari udara tipis di medan perang. 9 benua surga menderita kerugian besar, dan begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat bumi ditangkap. Mereka pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Pertempuran kemarin ditakdirkan untuk dibahas di medan perang untuk jangka waktu tertentu. Adapun Mo Sangsheng akan menebus seseorang, karena tidak ada seniman bela diri lain yang hadir, dunia luar tidak tahu. Pada saat ini, orang-orang yang seharusnya paling bersukacita adalah orang-orang dari benua Laut Merah. Lagi pula, setelah Che Yuanxi terluka parah, mereka berteriak-teriak mencari masalah dengan Jun Changqiao. Tuan Istana, pada saat ini di aula utama, seorang tetua Istana Lautan Biru mengerutkan kening dan berkata, benua bintang jatuh ini dapat membuat 9 benua surga menderita. Mereka benar-benar tidak dapat diremehkan. Hong Yao, yang duduk di ujung meja, mengerutkan kening dan berkata, untungnya, saya tidak mencari masalah terlebih dahulu. Kalau tidak, saya akan berakhir dalam keadaan yang lebih buruk. Jika bahkan 9 benua surga tidak bisa mengatasinya, dia tidak berpikir dia bisa. Mungkinkah kita tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan? Seorang tetua berkata dengan agak sedih. Begitu banyak murid telah meninggal, dan beberapa penatua terluka parah. Siapapun yang memiliki keberanian tidak akan mampu menanggung ini. Hong Yao mencibir dan berkata, 9 tetua bintang telah ditangkap, tetapi 9 benua surga pasti tidak akan selesai. Saya percaya bahwa tidak akan lama sebelum Mo Sangsheng, yang menjaga benteng, disiagakan. Dia sudah diperingatkan dan bergegas kemarin. Sayangnya, itu masih tidak berguna. Pada akhirnya, dia masih menggunakan 2 juta batu heksagram untuk menebus seseorang. Luar biasa. Jun Changqiao duduk di ruang kerja dengan senyum di wajahnya. Perasaan melarikan diri setelah bertingkah keren ini benar-benar mengasyikkan. Jika ini adalah benua bintang jatuh, dia mungkin khawatir. Bagaimanapun, biarawan itu bisa melarikan diri, tetapi kuil tidak bisa. Namun, itu berbeda di medan perang planar. Anda mampu datang dan lawan aku. Tunggu beberapa hari sebelum masuk. Jun Changqiao bergumam. Kali ini, dia tidak hanya membalas dendam di medan perang planar, tetapi bentengnya juga telah berkembang. Karena itu, dia memutuskan bahwa dia akan masuk dan bermain kapanpun dia punya waktu. Menguasai. Little Longlong bingung dan berkata, lampu merah di tubuhku menghilang lagi. Jun Changqiao berkata, cahaya seperti ini hanya ada di medan perang planar. Itu menghilang setelah keluar. Saya mengerti. Little Longlong mengerti. Tentu saja, yang disebut menghilang itu tidak benar-benar hilang. Jika dia kembali ke medan perang, dia pasti akan memasuki status buronan merah lagi. Setidaknya, dia harus menunggu beberapa saat sebelum dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya.
Seharusnya lebih mudah bagi Qing Yang dan yang lainnya untuk menerobos ke tingkat kaisar setelah mengalami pertempuran yang sebenarnya di medan perang fana, kata Jun Changqiao pada dirinya sendiri. Saat ini, nilai dari medan perang planar adalah dapat menyediakan saluran bagi para murid sekte untuk menjadi lebih kuat, meskipun akan sangat berbahaya setelah masuk. Huf-hufet, tiba-tiba, di sayap para murid halaman dalam, aura terobosan tiba-tiba muncul. Jun Changqiao melepaskan pikiran spiritualnya dan berkata, Niu akan menerobos. Huf, aura terobosan menyapu halaman dalam dengan ceroboh. Semua murid yang sibuk terkejut. Kakak senior Ye akan menerobos. Dia baru saja kembali dari medan perang dan akan memasuki Wu Huang. Ini terlalu cepat. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya, yang berada di pengasingan, juga merasakannya. Dikombinasikan dengan surga talisman, mereka kurang lebih memahami aura terobosan. Aura terobosan akan menginfeksi orang lain, asalkan orang yang terinfeksi kebetulan berada di ambang terobosan. 1 jam kemudian, aura terobosan secara bertahap melemah, dan semuanya kembali normal. Ye Xingchen, yang sedang duduk bersila di dalam ruangan, perlahan membuka matanya dan bergumam tanpa ekspresi, dia menerobos. Hanya 4 atau 5 tahun sejak dia menjadi Wu Huang saat ini dari tubuh yang tidak berguna. Kecepatan pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya, tetapi dia tidak bahagia sama sekali. Setelah pergi ke medan perang planar, Ye Xingchen mengerti bahwa meskipun dia telah menjadi kaisar bela diri, dia berada di sudut terpencil. Dunia luar sebenarnya sangat besar, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik. Dalam kehidupan sebelumnya, dia berdiri di puncak benua bintang jatuh. Dalam kehidupan ini, dia harus berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh. Terobosan Ye Xingchen diharapkan, jadi Jun Changqiao tidak terlalu terkejut. Dia mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. 5 tahun kemudian, benua bintang jatuh akan memasuki medan perang, jadi dia harus memperhatikan perluasan benteng. Pada saat mereka masuk, itu akan menjadi seukuran kota. Tentu saja, setelah benteng mencapai ukuran tertentu, itu juga akan membuka toko jasa. Jun Changqiao sangat ingin tahu tentang barang bagus apa yang dijual di sana. Ada juga Su Xiaomo. Meskipun dia telah menyelinap ke Taixuan Shengzong, dia masih seorang murid luar. Dia harus menemukan cara untuk membantunya menjadi murid batiniah. Dia bisa menggunakan identitas Patua Juntian untuk melakukan sesuatu. Aku harus melakukan 2 hal sekaligus. Jun Changqiao membuat keputusan. Dalam setengah bulan, dia akan membiarkan Hall Master Si dan Bai Qiu memasuki medan perang planar lagi untuk menimbulkan masalah bagi benua Laut Merah dan benua Lingyun. Dia akan mencoba untuk memperluas benteng. Adapun Su Xiaomo, dia harus menunggu berita dan waktu terbaik. Dengan rencana sementara untuk 2 hal, Jun Changqiao mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa menerobos ke Wu Sheng dari tahap semi-santo lebih cepat. Faktanya, setelah 2 pencarian epik selesai, dia telah memikirkannya. Panggung semi-santo berbeda dari panggung kaisar. Ada kelas dan puncak, dan itu adalah tingkat kultivasi yang benar-benar independen. Bagaimana dia bisa meningkat? Lebih-lebih lagi, karena dia memiliki sistem, menerobos ke Wu Sheng sudah dianggap sebagai ranah besar. Akankah ada pencarian epik lain yang harus dia selesaikan sebelum dia bisa maju? Sistem berkata, setiap kali Anda menembus level, pencarian epik akan muncul secara alami. Jun Changqiao berkata, ketika saya menerobos ke puncak alam, pencarian epik akan dipicu, tetapi Wu Sheng setengah langkah tidak memiliki nilai dan puncak, bagaimana saya bisa memicu pencarian epik? Ketika tuan rumah merasa bahwa dia akan menerobos ke Wu Sheng, itu akan dipicu. Sistem berkata, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Jun Changqiao juga tahu bahwa dia akan menerobos, dan pencarian epik akan dipicu, tetapi kuncinya adalah bagaimana merasakan bahwa dia akan menerobos ke Wu Sheng. Mengandalkan kultivasi dan pemahaman, ini bukan tidak mungkin. Lagi pula, dia memiliki tubuh 5 elemen dan berbagai metode kultivasi mental, tetapi bukankah itu akan sedikit lambat? Sistem berkata, yang paling penting tentang seni bela diri adalah ketekunan. Ketekunan, jika tuan rumah ingin makan sampai dia menjadi gemuk, dia bisa tidur dan mewujudkannya dalam mimpinya. Masuk akal bagi Ye Xingchen untuk memasuki Wu Huang. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya perlu waktu untuk menerobos. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, ada cukup banyak surga talisman. Mereka bisa mengikuti Hall Master Si dan yang lainnya ke dalam dimensional battlefield untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang level Emperor. Aku juga akan berkultivasi. Selama beberapa hari berikutnya, Jun Changqiao memusatkan pikirannya pada kultivasi, yang merupakan kejadian langka.
Wosh! Di dalam arai pengumpulan roh, roh Ki yang agung menyapu. 5 elemen di dalamnya ditarik keluar dan dibawa ke dantiannya. Konstitusi 5 elemen ini luar biasa. Jun Changqiao berkata dengan terkejut. Dia telah memperoleh konstitusi 5 elemen di Menara Fatality. Namun, karena dia telah mencapai puncak level Kaisar, wilayahnya macet. Tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, dia tidak merasakan apa-apa. Sekarang dia telah menembus level Half Saint, batas atasnya telah meningkat. Begitu dia mengaktifkannya dan menggunakan teknik refleksi surgawi 5 elemen, atribut 5 elemen di surga dan bumi dapat dengan mudah diperoleh. Sistem berkata, konstitusi ini dapat membantu tuan rumah menyingkat 5 elemen lebih cepat. Aku harus memanfaatkannya dengan baik, kata Jun Changqiao. Setelah meninggalkan urusan sekte ke Hall Master Li dan beberapa tetua, dia memusatkan semua perhatiannya pada kultivasi. Dia berkultivasi selama setengah bulan dan menyerap banyak batu bintang berujung 6 selama waktu ini. Biji jenis ini dari benua 9 surga tidak hanya 10 kali lebih berharga daripada batu roh, tetapi proses menyerapnya juga memiliki efek yang jelas pada seni bela diri. Aku jauh lebih kuat daripada setengah bulan yang lalu. Jun Changqiao berjalan keluar dari Spirit Gathering Array dan merasakan peningkatan Spirit Ki dan kekuatan tak terlihat di tubuhnya. Senyum puas muncul di wajahnya. Selama periode kultivasi ini, dia juga memahami Palem Prajna Gajah Naga. Karena dia telah menembus level Half Saint, pemahamannya tentang seni bela diri menjadi semakin dalam. Dia telah mengumpulkan 15 sinar kekuatan Gajah Naga. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku tidak bergantung pada peralatan toko, seharusnya tidak sulit bagiku untuk melawan Wu Sheng peringkat 1 itu, kan? Jun Changqiao berpikir dalam hati. Sistem berkata, kamu pasti tidak punya masalah melawan Wu Sheng peringkat 1 dari benua Starfall, tetapi akan sedikit sulit bagimu untuk melawan master tingkat bumi dari Dimensional Battlefield. Aku tidak bisa pergi ke Dimensional Battlefield setiap hari, kata Jun Changqiao. Dengan adanya portal seperti bug, Dimensional Battlefield sebenarnya lebih mirip dengan Life and Death Secret Realm. Untuk saat ini, fokus Jun Changqiao masih di benua bintang jatuh. Bagaimanapun, dia ingin membangun sekte terkuat yang ada. Kepala keluarga, Jiang Ya berjalan ke aula utama dan bertanya, kapan kita pergi ke medan perang? Sebelumnya, dia, saudara-saudara Ning, dan yang lainnya semuanya sangat diuntungkan dari pertempuran di dalam. Dengan demikian, mereka sangat berharap untuk masuk dan bertarung dengan baik lagi. Mereka dapat meningkatkan diri mereka melalui pertempuran yang sebenarnya, daripada hanya berkultivasi dengan pahit. Beritahu Hall Master Zi bahwa kita akan masuk besok, kata Jun Changqiao. Baik, hari berikutnya, Jun Changqiao memimpin tim aslinya ke medan perang planar sekali lagi. Setelah menstabilkan benteng, dia merentangkan tangannya dan berteriak, aku, Hu Hansan, aku kembali. Sayangnya, tidak ada pembudidaya dari pesawat ini untuk menyambut mereka kali ini. Kalau tidak, mereka pasti akan takut kehabisan akal. Bagaimanapun, para pembudidaya pesawat ini tidak mampu memprovokasi 9 benua surga. Kepala keluarga, Li Qingyang melihat ke benteng dan berkata, haruskah kita membangun beberapa rumah? Setelah kembali, dia bahkan lebih fokus pada pembangunan benteng. Dia memiliki lusinan sketsa dan desain bangunan, dan ada banyak bahan bangunan di cincin spasialnya. Dia bisa membangunnya kapan saja. Apa itu profesional? Ini adalah profesional, tidak terburu-buru. Jun Changqiao berkata, kami akan membangunnya bersama ketika kami memiliki cukup ruang. Oke, Li Qingyang menerima perintah dan menekan pikirannya. Kepala keluarga, Jiang Ya berkata, mengapa tidak ada yang datang untuk menyambut kita kali ini? Ding Xinguang berkata, setelah pertempuran terakhir, mereka seharusnya menyadari bahwa benua bintang jatuh bukanlah penurut. Karena benua Laut Merah dan benua Lingyun ada di sana sebelumnya, itu berarti wilayah mereka sangat dekat dengan kita. Jun Changqiao mengelus dagunya dan berkata, jika mereka tidak datang untuk menyambut kita, kita akan mengambil inisiatif untuk pergi. Setelah mengatakan itu, sudut mulutnya melengkung menjadi senyum yang tidak berbahaya. Melihat ini, semua orang tidak bisa tidak berpikir, Patriark pasti memikirkan ide yang buruk. Ratusan mil jauhnya dari benteng benua Laut Merah, sekelompok seniman bela diri terbang di sekitar. Orang-orang ini berasal dari Istana Laut Biru atau dari faksi lain di benua itu. Adapun seniman bela diri dari pesawat lain, tidak ada satupun. Setelah benteng dibangun hingga skala tertentu, area terdekat pasti akan menjadi milik mereka. Oleh karena itu, seniman bela diri dari pesawat lain secara alami tidak berani melintasi perbatasan dengan terburu-buru. Ledakan. Tiba-tiba,
Ada ledakan di kejauhan. Para seniman bela diri dari benua Laut Scarlet semua berhenti di udara dan melihat ke atas. Di bidang penglihatan mereka, beberapa aliran cahaya terbang dengan kecepatan ekstrim dan mengumpulkan berbagai teknik bela diri, dengan gila-gilaan membombardir seniman bela diri mereka sendiri dan sesama seniman bela diri. Seseorang ada di sini untuk membuat masalah. Ini adalah reaksi pertama mereka. Suara mendesing. Pada saat ini, aliran cahaya ungu muncul di depan mereka. Itu adalah pria telanjang dengan rambut ungu dan pakaian dalam merah. Dia memiliki senyum dingin di wajahnya. Itu dia, seniman bela diri dari benua bintang jatuh yang melawan 5 seniman bela diri peringkat bumi sendirian. Enyahlah, Raja Ungu dengan dingin mengangkat tangannya, dan atribut ungu menekan seperti gelombang, langsung menyelimuti 5 seniman bela diri peringkat kuning dari benua Laut Merah. Kemudian, dia tiba-tiba melemparkan mereka ke belakang. Suara mendesing. Petik 2, Ye Xingchen terbang, dan pedang yang sejati di tangannya memotong kekosongan. Dalam sekejap, dia menebas beberapa aura pedang yang sangat dingin, melenyapkan beberapa orang yang terbang di tempat. Cek. The Purple Craggy Monster Monarch melihat ke belakang dan bergumam, orang ini sangat kejam ketika dia bertarung. Ledakan. Di arah lain, Ding Xinguang juga bergegas. Kultivasi Wuseng meletus, langsung menekan seniman bela diri benua Laut Merah. Kemudian, Li Qingyang dan yang lainnya tanpa ampun menuai hasilnya. Dengan kekuatannya dan Raja Ungu, mereka pasti bisa membunuh mereka dalam sekejap. Alasan mengapa mereka menyerahkannya kepada para murid adalah untuk memaksimalkan poin prestasi. Tidak baik, seniman bela diri benua bintang jatuh ada di sini. Cepat kembali ke benteng. Mata seniman bela diri benua Laut Merah dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri dan mengirim sinyal mara bahaya kembali ke benteng secepat mungkin. Bang! Sebuah ledakan keras datang dari belakang. Seorang ahli Emperor Stage yang sedang bersiap untuk melarikan diri berbalik dengan ngeri dan melihat benda aneh meledak dengan aliran cahaya. Ini sudah berakhir. Ledakan. Sebuah ledakan tiba-tiba terjadi di udara, menggulung asap putih. Xiao Ziji meletakkan peluncur roket RPG yang dimodifikasi dewa dan mengeluarkan inti kristal tingkat tinggi untuk mengisi ulang. Dia diam-diam terkejut dan berkata, inti kristal 9 benua surga benar-benar kuat. Itu bisa membunuh seorang ahli tahap kaisar dengan satu tembakan. Mundur. Melihat senjata tersembunyi jarak jauh, seniman bela diri benua Laut Merah semakin panik. Namun, saat mereka melarikan diri, hawa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Frost dengan cepat berkumpul di tubuh mereka, sangat mengurangi kecepatan terbang mereka. Lu Qianqian melayang di kejauhan, tangannya yang seperti batu giok terjalin. Desir, He Wudi terbang dengan kecepatan tinggi, menyerbu kerumunan yang melambat. Dia melepaskan teknik tinju kekerasan, langsung melumpuhkan ke-6 seniman bela diri benua Laut Merah. Serangan mendadak benua bintang jatuh membuat para seniman bela diri ini lengah, jadi lusinan dari mereka mati dalam waktu singkat. Benteng benua Laut Merah menerima berita itu sesegera mungkin dan buru-buru mengirim sejumlah besar ahli. Namun, ketika mereka tiba di tempat kejadian, Raja Ungu, Ding Xinguang, dan yang lainnya sudah mundur. Sama seperti bagaimana saya datang dengan diam-diam dan pergi dengan diam-diam. Setiap orang, tiba-tiba, sebuah suara datang dari langit, tolong perhatikan orang-orangmu dan jangan biarkan mereka meninggalkan benteng sesuka hati. Kalau tidak, mudah terjadi kecelakaan. Sial, para ahli dari benua Laut Merah sangat marah. Di aula utama benteng, Tuan Istana Laut Giok Hong Yao menjadi marah setelah menerima berita bahwa muridnya telah diserang, tercela dan tak tahu malu. Tuan Istana, seorang tetua mengerutkan kening dan berkata, orang itu jelas akan melawan benua Laut Merah kita. Jika dia terus bersembunyi di kegelapan, aku khawatir dia akan sangat pasif. Retakan, Hong Yao mengepalkan sandaran tangan dan menggertakkan giginya karena marah. Jika ada pesawat lain yang berani menggunakan serangan diam-diam, dia pasti akan membalas budi. Namun, tidak banyak orang dari benua bintang jatuh yang masuk. Begitu mereka tersebar dan bersembunyi, akan sangat sulit untuk menemukannya. Penatua Jiang, apakah benteng benua Lingyun telah dikonfirmasi? Aku masih mencari. Jun Changqiao sedang duduk di depan aula utama benteng. Dia tersenyum dingin dan berkata, siapapun yang telah menyinggung benua bintang jatuh saya, jika saya tidak membunuh Anda sampai Anda menggigil di musim semi, Master Sekte sebelumnya akan menulis nama belakangnya mundur. Pemahaman Jiang Ya tentang roh primordial semakin kuat, dan perluasan indera spiritualnya meningkat setiap hari. Oleh karena itu, tugas mencari benteng Lingyun diserahkan kepadanya.
Patriark, aku menemukannya. Di mana itu? Tenggara. Ayo pergi. Oleh karena itu, Jun Patriark memimpin anak buahnya dan menyerbu. Orang ini melanjutkan strateginya melawan benua Laut Merah dan melakukan serangan diam-diam di luar benteng. Sekte sepanjang masa jelas tidak memiliki kekuatan untuk melawan seluruh pesawat secara terbuka, tapi tidak masalah untuk menggunakan perang gerilya dan serangan diam-diam. Puff, puff, Ye Xingchen menyerang dengan pedangnya. Setelah menerobos ke Wu Huang, kekuatannya semakin meningkat. Bahkan seniman bela diri Ling Yun yang sebanding dengan peringkat 3 atau peringkat 4 Wu Huang dipenggal oleh pedangnya yang tajam. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya hanya bisa mengandalkan surge talisman untuk saat ini, jadi mereka tidak bisa membunuh musuh secara instan. Padahal, bagi mereka, membunuh orang bukanlah tujuan utama. Yang paling penting adalah bisa bertarung dengan para ahli tingkat tinggi dan mendapat manfaat dari pertarungan yang sebenarnya. Ledakan, ledakan, cahaya bersinar ke segala arah di medan perang, membakar kartu dengan gila-gilaan. Suara mendesing, suara mendesing. Bala bantuan dari benua Ling Yun datang dengan sangat cepat. Ratusan seniman bela diri tingkat kuning dan lusinan seniman bela diri tingkat hitam menembak dengan garis-garis cahaya di belakang mereka. Mundur, Jun Changqiao tidak berlama-lama dan segera membawa semua orang pergi. Li Qingyang dan murid-murid lainnya mendapat dukungan dari sayap baja. Begitu mereka terbang, kecepatan mereka sangat cepat sehingga seniman bela diri Ling Yun tidak bisa mengejar. Mereka tidak melawan langsung dan lari secepat ayam. Ini pasti sesuatu yang bisa membuat seseorang muntah darah. Sial, terlalu hina. Jangan lari kalau kamu punya nyali. Lawan aku selama 300 ronde. Para pembudidaya dari benua Ling Yun tidak bisa mengejar. Mereka hanya bisa melayang di udara dan mengutuk keras untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mereka menyerang dua pesawat secara berurutan dan melukai hampir 200 orang. Benteng benua bintang jatuh juga meningkat menjadi 100 meter persegi. Tentu saja, itu masih jauh dari ukuran desa kecil. Tidak ada terburu-buru, pengembangan wilayah perlu dilakukan secara perlahan, dan Jun Go Seng punya waktu. Terlebih lagi, orang ini pasti tidak akan merebut benua Laut Merah dan benua Ling Yun untuk mencabuti bulu mereka, karena mencabut terlalu banyak akan mengingatkan pihak lain, jadi dia mengarahkan pandangannya ke pesawat lain. Ini adalah pertama kalinya dia di medan perang, dan ada beberapa pesawat yang berpartisipasi dalam mengejar hidupnya. Ambil benua Sengsuan dan benua pedang kekaisaran misalnya. Jika mereka berbagi jumlah orang per orang, bukankah area itu akan menumpuk? Hal semacam ini harus dilakukan sesegera mungkin, jika pihak lain mendapat berita dan menjadi waspada terlebih dahulu, tidak memberinya kesempatan untuk bergerak. Secara khusus, dia harus berhati-hati terhadap pembalasan pesawat-pesawat ini. Meskipun mereka tidak membawa banyak orang, dan mereka mungkin tidak ditemukan di medan perang, mereka tetap harus berhati-hati. Yang paling penting, mereka harus menahan diri ketika mereka membunuh orang. Mereka tidak boleh mengamuk ketika mereka berada di luar. Moto Jun Changqiao adalah bahwa tidak apa-apa untuk tidak terkendali di medan perang, tetapi seseorang harus memperhatikan keselamatannya dan tidak meneteskan air mata untuk orang lain. Ayo kembali ke sekte. Karena surga talisman, Jun Changqiao membawa murid-muridnya kembali ke sekte sepanjang masa setelah menyergap benua Ling Yun. Dapat dikatakan bahwa mereka datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah mereka pergi, benua Laut Merah dan benua Ling Yun mengadakan pertemuan darurat. Fokus diskusi adalah tentang bagaimana menghadapi penyergapan benua bintang jatuh dan bagaimana membalas. Tuan Istana, seorang penatua berkata dengan marah. Kirim lebih banyak ahli dari sekte dan sebarkan mereka di luar benteng. Jika mereka berani datang, hancurkan mereka segera. Tidak, Hong Yao menolak. Benua bintang jatuh sangat kuat untuk dapat berurusan dengan penatua bintang 9. Jika kita mengirim lebih banyak orang, itu hanya akan menguntungkan bagi mereka untuk menyergap dalam kegelapan. Situasi saat ini adalah bahwa meskipun benua Laut Merah memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka berada di tempat terbuka, sementara Jun Changqiao berada dalam kegelapan. Tuan Istana, seorang penatua menyarankan, kami baru saja menerima berita bahwa benua Ling Yun disergap oleh benua bintang jatuh dan hampir 100 orang tewas. Kami dapat bergabung dengan pesawat ini. Itu ide yang bagus, kata Hong Yao. Para tetua lainnya menyatakan persetujuan mereka. Dengan demikian, benua Laut Merah mengirim pembudidaya ke benteng benua Ling Yun pada hari yang sama. Karena kedua pesawat tersebut adalah korban dan memiliki musuh yang sama, maka masalah bergabung pun langsung menghebohkan. Sangat umum bagi pesawat untuk membentuk aliansi di medan perang, tetapi itu adalah kekacauan bagi dua pesawat tingkat tinggi untuk bergabung dengan pesawat tingkat ke-9. Sehingga,
Ketika berita tersebut tersebar, langsung menimbulkan banyak perbincangan. Beberapa orang mengira bahwa sebuah pesawat yang tiba-tiba muncul entah dari mana mampu membuat dua pesawat veteran bergabung. Ini benar-benar sedikit mengagumkan. Beberapa orang juga berpikir bahwa benua Laut Merah dan benua Lingyun menganggap pesawat tingkat 9 terlalu serius. Jika itu adalah pihak mereka sendiri, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Ketika Mo Sangsheng mengetahui bahwa Jun Changqiao telah menyergap dua pesawat, dia mogok. Apakah medan perang planar adalah halaman belakang rumahnya? Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Petik 2. Tuan Kota, bawahan itu berkata, haruskah kita membantu benua Laut Merah dan benua Lingyun? Mo Sangsheng menggelengkan kepalanya, mampu masuk dan meninggalkan medan perang planar sesukanya, anak ini mungkin ada hubungannya dengan alam yang lebih tinggi. Mari kita tunggu dan lihat. Dia sangat marah karena pembangkit tenaga listrik tingkat bumi telah terbunuh. Namun, fakta bahwa seorang kultivator dari benua Starfall dapat muncul di medan perang dan datang dan pergi sesuka hatinya berarti dia pasti memiliki hubungan khusus dengan alam yang lebih tinggi. Karena itu, dia harus mempertimbangkannya dengan serius. Tentu saja, Master Kota Mo telah menggunakan koneksinya untuk menemukan cara untuk menghubungi alam yang lebih tinggi, berharap mendapatkan informasi tentang benua Starfall dan sekte terkuat sepanjang masa. Altar benua Starfall dapat menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan informasi tentang pesawat besar di medan perang, dan benua 9 surga secara alami memiliki cara untuk menghubungi alam yang lebih tinggi juga. Di dalam aula utama yang berkabut, seorang wanita yang dikelilingi oleh kabut tipis bersandar di singgasana, tangan kanannya memegang gulungan batu giok untuk berkomunikasi dengan alam bawah. Dia berkata dengan terkejut, benua Starfall telah memasuki medan perang. Pria tua bungkuk yang berdiri di bawah tercengang. Bukankah kita harus menunggu 5 tahun untuk memasuki pesawat ini? Aneh. Wanita itu juga bingung. Dia berkata, sekte terkuat sepanjang masa. Mengapa saya belum mendengarnya? Petik 2. Orang tua itu berkata, Tuanku, ada berita tentang sekte yang Anda minta untuk saya selidiki. Ini disebut sekte sepanjang masa, sebelumnya dikenal sebagai klan tulang besi. Itu telah meningkat di benua Starfall dalam beberapa tahun terakhir. Sekte terkuat sepanjang masa dan sekte sepanjang masa adalah sekte yang sama. Untuk memiliki nama yang keterlaluan, itu pasti sekte yang sama. Wanita itu terdiam sebentar. Dia berkata, jika itu masalahnya, dia juga akan pergi ke medan perang planar. Ada ratusan pesawat di sana, dan pembangkit tenaga listrik sebanyak pasir Sungai Gangga. Dengan kepribadiannya yang arogan, apakah dia akan terpengaruh? Suara mendesing. Dia melemparkan gulungan batu giok ke lelaki tua itu dan berkata, beritahu orang-orang di alam bawah bahwa benua Starfall telah memasuki medan perang planar. Semuanya ada dalam aturan. Haruskah kita memberitahu Realm Hall? Tidak dibutuhkan. Ya, orang tua itu mundur. Kemudian, dia mentransmisikan kata-kata tuannya ke alam bawah melalui slip batu giok. Dalam hati, dia bergumam, Tuan telah memberikan perhatian khusus pada benua bintang jatuh baru-baru ini. Apakah karena dia naik dari pesawat ini? Tuan Kota, di benteng 9 benua surga, seorang bawahan bergegas dan berkata, ada berita dari alam atas. Benua Starfall telah memasuki medan perang planar. Semuanya sesuai aturan. Mo Sangsheng tercengang. Benteng pesawat itu bahkan belum berkembang, tetapi mereka bisa masuk dan pergi sesuka hati. Bagaimana itu dalam aturan? Tidak. Mo Sangsheng duduk dan mengetuk meja dengan satu tangan. Setelah berpikir lama, dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan kaget, benua Starfall pasti memiliki seseorang di alam atas. Selama benteng itu belum mencapai ukuran kota, benteng itu bisa masuk dan keluar dengan bebas. Pesan dari alam atas mengatakan bahwa itu ada dalam aturan. Mo Sangsheng tidak bisa tidak berpikir bahwa ada seseorang di benua bintang jatuh yang memberi mereka hak untuk masuk dengan bebas. Itu cukup mengesankan. Dia tidak mampu menyinggung mereka. Meskipun 9 benua surga kuat, itu masih hanya sebuah pesawat di alam semesta. Itu hanya bisa membungkuk dan mengikis di depan alam atas raksasa. Benua bintang jatuh, yang berada di eselon ke-9, memiliki alam atas sebagai pendukungnya. Mereka tidak mampu untuk menyinggung perasaan mereka. Berikan perintah. Setelah pertimbangan serius, Mo Sangsheng segera memerintahkan, beritahu seniman bela diri 9 benua surga di medan perang bahwa mereka dapat menyinggung siapapun kecuali benua bintang jatuh. Mereka yang tidak patuh akan dihukum berat. Ya, bawahan buru-buru pergi. Tidak lama kemudian, perintah dari Tuan Kota telah mencapai telinga seniman bela diri 9 benua surga. Mereka semua bingung. Ada apa, Tuan Kota?
Benua bintang jatuh telah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat bumi. Ini adalah kebencian yang mendalam, namun dia tidak ingin mereka menyinggung mereka. Sebagai seorang veteran dan pesawat eselon pertama, Wu Sheng telah mengalami pertempuran sengit di medan perang. Kapan dia pernah takut? Tentu saja, mereka pasti akan mematuhi perintah Tuan Kota. Mo Shangsheng tidak memberitahu pesawat lain tentang spekulasi bahwa benua bintang jatuh memiliki seseorang di alam atas. Pada saat ini, dia sedang duduk di aula utama, dengan bangga. Kekuatan pesawat ini terbatas. Jika kamu menyinggung terlalu banyak orang, sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Kamu bahkan mungkin memperingatkan pendukung alam atas. Dia tidak bermaksud menyinggung benua bintang jatuh, dia juga tidak bermaksud memberitahu pesawat lain. Dia siap untuk menonton pertunjukan sebagai pengamat. Sekte sepanjang masa. Setelah Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya kembali ke kediaman mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mulai merangkum dan memahami pengalaman menerobos ke tingkat kaisar dan bertarung dengan pembangkit tenaga listrik. Ini adalah harta yang berharga. Itu juga modal mereka untuk menembus ranah utama lebih cepat. Jun Changqiao duduk di aula utama, dan mulai merenung. Saya telah membunuh elit peringkat bumi dari 9 benua surga, dan bahkan memeras 2 juta batu bintang. Dendam ini pasti sudah terbentuk. Ketika mereka mengetahui bahwa saya telah datang lagi, saya khawatir mereka akan bergerak. Jadi, yang terbaik adalah waspada. Jika dia hanya menghadapi beberapa pesawat yang levelnya tidak terlalu tinggi, dia yakin bisa melawan mereka. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa berlari. Namun, pesawat tingkat pertama dengan santai mengirim 9 master tingkat bumi. Mungkin mereka akan mengirim master tingkat surga. Dia tidak tahu di level berapa benua bintang jatuh, tapi dia yakin Raja Ungu tidak akan bisa mengatasinya. Hari berikutnya, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berjalan keluar. Meskipun mereka belum menembus ke tingkat kultivasi berikutnya, mereka juga memperoleh banyak hal. Mereka tidak memiliki pengalaman seni bela diri kaisar malam dari kehidupan sebelumnya, mereka juga tidak memiliki cheat Go Sheng untuk meningkatkan diri. Karena itu, bahkan jika ada jalan pintas, mereka harus mengambilnya selangkah demi selangkah. Merancang, Jun Changqiao sekali lagi mengumpulkan semua orang dan menuju ke medan perang pesawat. Seperti yang dikatakan Mo Shangsheng, mereka sepenuhnya memperlakukan tempat itu sebagai halaman belakang mereka sendiri. Suara mendesing. Petik 2. Semua orang diteleportasi. Li Qingyang melihat area yang diperluas dan tidak bisa menahan keinginan gilanya untuk membangun. Jun Changqiao menepuk pundaknya dan berkata, ketika Anda menerobos ke Wu Huang, Anda dapat memasuki medan perang sesuka hati. Kemudian, inilah saatnya bagi Anda untuk menunjukkan bakat Anda dalam konstruksi. Bangun benteng yang akan menempatkan semua kekuatan Anda, pesawat yang memalukan. Aku akan bekerja keras, Li Qingyang berkata dengan tatapan penuh tekad di matanya. Kepala keluarga, Jiang Ya berkata, ada banyak formasi tersembunyi di sekitar benteng. Banyak prajurit dari benua Laut Merah dan benua Lingyun bersembunyi di dalamnya. Oh, Jun Changqiao melepaskan pikiran spiritualnya. Meskipun dia merasakan kehadiran formasi 100 mil jauhnya, dia tidak melihat siapapun. Dia berseru, bisakah tubuh roh primordial melewati formasi? Ya, Jiang Ya berkata, tapi hanya jika levelnya tidak tinggi. Petik 2, Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Meskipun formasi yang didirikan di luar benteng tidak sebagus 32 formasi, mereka setidaknya berada di puncak tingkat kaisar. Di depan tubuh roh primordialnya, mereka diklasifikasikan sebagai level rendah. Konstitusimu cukup kuat, kamu harus mempelajarinya dengan baik, kata Jun Changqiao. Jiang Ya berkata, saya tidak mengendur sejenak. Li Qingyang dan yang lainnya, yang juga telah memperoleh konstitusi di menara pengakhiran kehidupan 10 arah, sebagian besar fokus pada kultivasi sekarang. Mereka jarang berfokus pada pemahaman konstitusi. Setelah mendapatkan tubuh roh primordial, dia telah memahami dan memperkuatnya karena dia masih harus menemukan saudara perempuannya. Totalnya ada berapa orang? Jun Changqiao bertanya. Jiang Ya menggunakan tubuh roh primordialnya untuk memasuki formasi. Setelah memeriksa semua prajurit di dalam, dia berkata, ada formasi tersembunyi di timur, barat, selatan, dan utara. Ada 200 prajurit di setiap formasi. Ada 146 huang, 50 suan, dan 4 bumi. Sangat akurat, Jun Changqiao berkata dengan ekspresi terkejut. Kemarin, dia pergi ke 2 benteng, jadi itu normal baginya untuk menjadi sasaran. Namun, kalian bersembunyi di formasi. Apakah Anda tidak menunggu untuk dimusnahkan oleh saya?
Aku telah berdosa. Jun Changqiao berkata, keluarkan meriam lapangan dan singkirkan tikus-tikus kecil yang bersembunyi di kegelapan. Ya, Xiao Ziji berjalan keluar dari benteng dan menyiapkan meriam lapangan. Dia kemudian mengisinya dengan inti kristal dari 9 benua surga. Inti kristal di cincin spasial sesepuh bintang 9 adalah tingkat yang sangat tinggi. Itu cukup untuk memadatkan cangkang artileri roket. Sekarang setelah dia mengisi meriam Italia, akan luar biasa untuk menembakkannya dalam satu tembakan. Untuk memastikan bahwa mereka tidak ditemukan, ketika Xiao Ziji menyiapkan meriam, Jun Changqiao menyiapkan formasi isolasi terlebih dahulu. Anda bersembunyi. Aku akan bersembunyi. Semua orang bersembunyi dan mencari. Tersembunyi dalam formasi 100 mil jauhnya dari benteng, beberapa ahli bumi dari benua Laut Merah bergumam. Gutua, apakah para prajurit dari benua bintang jatuh pasti akan keluar? Kita harus menunggu bahkan jika kita tidak yakin. Ini adalah perintah dari kepala istana. Kita bersembunyi di formasi tembus pandang. Tidakkah mereka akan menemukan kita? Formasi ini didirikan oleh para master formasi teratas dari benua. Belum lagi pesawat tingkat rendah, bahkan prajurit tingkat pertama dari 9 benua surga mungkin tidak dapat menemukan kita. Tapi, aku terus merasa ada yang tidak beres. Aku terus merasakan perasaan tidak menyenangkan ini. Saya pikir Anda takut setelah mengetahui bahwa benua bintang jatuh mengalahkan tetua bintang 9 dari benua 9 surga. Tidak, itu jelas bukan alasannya. Sementara dua ahli bumi berbicara, lelaki tua yang berdiri di samping dengan mata tertutup selama ini membuka matanya dan berkata, ada berita dari luar. Prajurit dari benua bintang jatuh telah keluar dari benteng. Sangat bagus. Pakar cemberut berkata dengan sungguh-sungguh, ketika mereka memasuki pengepungan, kita akan menyerang dari 4 formasi bersama-sama. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka tidak akan bisa melarikan diri. Pakar bumi, yang selama ini khawatir, semakin mengerutkan kening karena perasaan tidak menyenangkan di hatinya semakin intens. Tiba-tiba, rasa bahaya yang kuat melonjak seperti banjir. Tidak bagus. Cepat dan pergi. Boom! Sebelum dia bisa selesai berbicara, penghalang formasi langsung diserang oleh kekuatan eksternal dan menghasilkan getaran spasial yang sangat besar. Kemudian, itu meledak di tempat. Huf! Awan jamur besar muncul di langit di atas tanah merah. Li Qingyang dan yang lainnya membuka pendengaran mereka dan melihat pemandangan di depan mereka. Mereka semua terkejut dan berkata, kekuatan meriam ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Suara mendesing. Petik 2. Pada saat ini, 4 cahaya yang mengalir terbang keluar dari area ledakan dan terhuyung-huyung di tanah. Meskipun para ahli bumi ini tidak mati dalam ledakan bola meriam dan formasi, pakaian mereka robek dan mereka dalam keadaan menyesal. Suara mendesing. Semakin banyak prajurit dari benua Laut Merah terbang keluar dari ledakan. Di antara mereka, ada ahli hitam dan kuning. Situasi mereka sangat buruk. Beberapa berlumuran darah dari ledakan, dan beberapa tidak sadar. Kekuatan meriam medan telah dikembangkan secara bertahap hingga batasnya. Meskipun jangkauan pembunuhannya besar, kerusakan yang ditimbulkan tidak fatal, sehingga tidak menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Jun Changqiao sangat puas. Karena ledakan meriam ini, dikombinasikan dengan ledakan formasi, telah menyebabkan kerusakan parah di benua Laut Merah. Setiap orang, Jun Changqiao mengeluarkan megafon dari cincin interspatialnya dan berteriak, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kalian semua baik-baik saja? Oke. Tanda pisah. PS. Tolong pilih. Formasi penyembunyian di sisi timur benteng telah diledakkan, dan 200 seniman bela diri dari benua Laut Merah di dalamnya telah menderita banyak korban. 4 seniman bela diri tingkat bumi hanya dalam keadaan menyesal dari ledakan, tetapi mereka tidak terluka parah. Namun, seniman bela diri tingkat hitam dan kuning tidak beruntung, karena mereka hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung. Mereka telah mendarat dalam keadaan seperti itu terutama karena kerusakan besar yang disebabkan oleh ledakan formasi. Oleh karena itu, benua Laut Merah telah mengundang master formasi terkemuka dari luar untuk membuat formasi dan menyembunyikannya di dalam. Tetapi pada kenyataannya, mereka menyembunyikannya di dalam bom. Mereka telah menggali lubang dan melompat ke dalamnya. Sial, 4 seniman bela diri tingkat bumi menjadi tenang dan memandang Jun Changqiao, yang memegang megafon di luar benteng. Mata mereka berkedip karena marah, tetapi mereka juga bingung. Bagaimana kami ditemukan? Bagaimana formasi itu meledak? Cukup, pada saat ini, Raja Ungu terbang dengan cepat. Bang, di bawah ledakan aura ungu, pakaian dan celananya robek, dan matanya yang dingin dipenuhi dengan permusuhan.
Petik 2. Jun Changqiao mengalami gangguan mental. Orang ini akan merobek pakaiannya dengan sedikit provokasi. Apakah seragam sekolahnya tumbuh di atas angin? Sepertinya dia perlu membeli satu set pakaian yang cukup kuat, seperti pakaian dalam merah, dari toko. Mundur, mundur, mundur. 4 seniman bela diri tingkat bumi buru-buru mundur karena terkejut. Jika mereka bergabung dengan seniman bela diri tingkat bumi lainnya dalam formasi untuk meluncurkan serangan diam-diam, mereka akan memiliki kepercayaan diri. Namun, mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan non-manusia yang menakutkan di siang hari bolong. Hall Master Z telah bertarung melawan 5 orang sendirian di medan perang dimensional, seperti bagaimana dia merobek pakaiannya dan memperlihatkan tubuhnya. Ini sudah tertanam dalam di hati para seniman bela diri. Ledakan, tiba-tiba, suara keras yang membuat ruang bergetar terdengar. 4 seniman bela diri tingkat bumi yang melarikan diri buru-buru berbalik karena terkejut, tepat pada waktunya untuk melihat bola meriam terbang keluar dengan jejak cahaya di belakangnya. Kemudian, itu meledak dalam formasi penyembunyian lain di kejauhan. Segera setelah itu membawa ledakan yang menyilaukan. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa formasi itu meledak. Ternyata itu karena energi semacam ini. Mati, Raja Ungu menyusul dari belakang. Hufet, huf. Gelombang udara ungu meletus dari tubuhnya dan langsung menyebar beberapa mil, seolah-olah mereka telah berubah menjadi binatang buas yang mengaum. Mereka berempat terperanjat. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir dan buru-buru terbang secepat mungkin ke kejauhan. Di pesawat di mana pembangkit tenaga listrik peringkat surga jarang muncul, pembangkit tenaga listrik peringkat bumi tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang kuat. Tapi sekarang, mereka ditakuti oleh satu orang sampai melarikan diri dengan panik. Adegan ini benar-benar sedikit lucu. Sampah. Raja Ungu melihat bahwa mereka berlari agak cepat dan tidak mengejar mereka. Sebagai gantinya, dia menoleh untuk melihat pembangkit tenaga listrik peringkat bumi lainnya yang telah diledakkan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Orang-orang yang terbang keluar dari barisan lainnya adalah para ahli dari benua Lingyun. Saat melihat ekspresi wajah maniak yang terpapar, mereka langsung panik dan lari ketakutan. Berdengung, berdengung. Pada saat yang sama, formasi penyembunyian di arah lain secara otomatis dihilangkan, dan 400 ahli yang tersembunyi di dalamnya mundur dengan kecepatan tinggi. Mereka jauh lebih pintar. Setelah mengetahui tentang situasi di luar, mereka tidak menunggu Xiao Zui untuk mengisi ulang dan menembak sebelum mereka menyelinap pergi. Benua Laut Merah dan benua Lingyun bergabung. Setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk membuat formasi penyembunyian di benteng benua bintang jatuh dan mengirim sejumlah besar ahli untuk bersembunyi di dalamnya. Kemudian, mereka akan meluncurkan serangan mendadak ketika benua bintang jatuh tidak siap. Rencananya tidak buruk, namun, formasi penyembunyian itu terlalu buruk. Benua bintang jatuh telah menemukannya segera setelah mereka tiba di medan perang. Sekarang formasi di dua arah telah hancur berantakan, rencana untuk mengepung mereka dari semua sisi telah gagal total. Mereka hanya bisa melaksanakan rencana B dan mundur dengan cepat. Jangan lari. Raja Ungu berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar ke tiga arah. Dia sangat sibuk. Dia tidak menargetkan para ahli peringkat bumi. Sebagai gantinya, dia fokus pada pembudidaya peringkat Suan dan Kuning. Peng, peng, peng. Jejak telapak tangan, sidik jari, jejak kaki, dan jejak pedang sering muncul di udara. Mereka yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu semuanya membuka berbagai postur dan mendarat di tanah. Karena level lawannya tidak tinggi, Raja Ungu tidak membunuhnya. Dia hanya menjatuhkannya dan terus menyerang yang lain. Suara mendesing, suara mendesing. Li Qingyang dan yang lainnya dengan cepat menindaklanjuti dan menangani para pembudidaya yang mendarat di tanah. Us, gelombang warna-warni udara dan energi mekar di medan perang. Raja Ungu itu seperti serigala jahat besar yang mengejar sekawanan domba di seluruh gunung. Anda mungkin tidak percaya jika saya memberi tahu Anda. Kedua benua memiliki total beberapa ratus orang, dan mereka hampir dikelilingi oleh seorang eksibisionis. Beberapa menit kemudian, perdamaian dipulihkan di luar benteng. Kepala keluarga, setelah melakukan inventarisasi, Jiang Ya berkata, saya membunuh lebih dari 100 orang. Sisanya melarikan diri. Jun Changqiao berkata, beri aku semua cincin spasial. Meskipun dia mungkin tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari tas itu, dia masih harus mengikuti prinsip untuk tidak melepaskan apapun. Selain itu, dia juga bisa memberikan cincin itu kepada murid-muridnya untuk digunakan. Dia sudah sangat kaya, namun dia masih peduli dengan cincin spasial. Gou Sheng benar-benar tahu bagaimana menjalani hidupnya.
Siapapun yang ingin menikahinya di masa depan, itu benar-benar tidak mungkin. Di bawah bimbingan Patriark, para murid akan menjadi ahli dalam menjarah tas setelah setiap pertempuran. Suara mendesing. Raja Ungu terbang dari jauh. Begitu dia mendarat di tanah, dia berkata dengan marah, orang-orang itu berlari sangat cepat. Setelah memulihkan kekuatannya, dia selalu ingin menemukan kesempatan untuk bertarung dengan para ahli peringkat bumi. Namun, setelah pemanasan di medan perang, tidak ada yang bermain dengannya. Kakak laki-laki, dengan gaya bertarung Anda sendiri di sekitar N orang, siapa yang akan bermain dengan Anda? Kepala mereka pasti ditendang oleh keledai. Jangan khawatir, jangan khawatir. Jun Changqiao berkata, 9 benua surga pasti akan datang mencari masalah. Ketika saat itu tiba, kamu pasti akan bisa bertarung sepuas hatimu. Raja Ungu berkata dengan tatapan membara, saya harap Anda tidak mengecewakan raja ini. Tujuan utama datang ke medan perang pesawat hari ini adalah untuk menyergap benua Shengsuan dan memperluas benteng mereka. Begitu dia pergi, dia bertemu seseorang yang mengantarkan beras, jadi Jun Changqiao menyerah pada rencana awalnya dan memutuskan untuk kembali ke sekte sepanjang masa. Alasan utamanya adalah bahwa setelah pertempuran ini, banyak murid yang memikirkannya. Jika mereka pergi keluar dan bermain, mereka secara tidak sengaja akan jatuh ke dalam status nama merah. Namun, dia harus melakukan sesuatu sebelum dia pergi. Jun Changqiao berjalan keluar dari benteng dan mengatur susunan petir dalam beberapa lusin mil. Dia tidak ingin lain kali dia masuk, akan ada susunan level yang lebih tinggi menunggu untuk menyergapnya, jadi dia mengambil inisiatif dan mengubur ranjau di luar. Ayo pergi. Setelah dia selesai, Jun Changqiao membawa semua orang kembali ke sekte. Sebelum Li Qingyang pergi, dia melihat lagi benteng yang telah berkembang cukup banyak. Dia bahkan lebih bersemangat untuk menerobos ke tingkat kaisar sesegera mungkin. Orang-orang dari sekte sepanjang masa pergi, meninggalkan benua Laut Merah dan benua Lingyun yang menyedihkan. Terutama kepala istana-istana Laut Giok, ketika dia mengetahui bahwa ratusan orang dari kedua belah pihak dikejar oleh seorang maniak yang mengekspos, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Setelah kembali ke sekte, para murid kembali ke kamar mereka untuk bermeditasi seperti biasa. Mengalami banyak pertempuran yang sebenarnya dan memahami alam tingkat kaisar sangat membantu mereka. Jun Changqiao, setelah memikirkannya berulang kali, memutuskan untuk beristirahat sebentar dan membiarkan pesawat di medan perang menurunkan penjagaan mereka sebelum pergi untuk menimbulkan masalah. Beberapa hari kemudian, aura kemajuan muncul di langit di atas sekte. Jun Changqiao, yang baru saja keluar dari area pengumpulan roh, melihat ke arah dan tersenyum, murid kedua saya juga telah menerobos. Ya, Li Qingyang telah menerobos. Dia bisa melakukan ini karena banyak pertempuran yang sebenarnya dan harapan untuk membangun benteng lebih cepat. Terobosan murid kedua hanyalah permulaan. Dalam periode waktu berikutnya, Xiao Ziji, Li Fei, Tian Qi, dan yang lainnya telah sepenuhnya memahami dan menyentuh kesempatan untuk menerobos, dengan mulus melangkah ke Wuhuang kelas 1 dari puncak alam Raja Bela Diri. Karena jumlah seniman bela diri tingkat kaisar secara bertahap meningkat, pertimbangan pertama Jun Changqiao adalah meningkatkan sekte dari tingkat keempat ke tingkat ketiga. Ketika Li Qingyang dan yang lainnya memasuki panggung kaisar, sekte sepanjang masa tidak hanya memenuhi persyaratan dalam hal kekuatan, tetapi juga jauh melebihi mereka. Namun, mereka masih membutuhkan 50.000 orang, yang belum tercapai. Itu bukan masalah besar. Saat ini, jumlah murid di sekte telah berkembang menjadi hampir 40.000. Jika mereka menurunkan standar rekrutmen setiap bulan, akan mudah merekrut 50.000 orang. Masih banyak waktu, tidak perlu terburu-buru, pikir Jun Changqiao. Dia masih bersikeras untuk berjalan di jalur kualitas. Dia lebih suka tidak memiliki murid daripada memiliki murid di bawah standar. Saya masih kekurangan berbagai sumber daya untuk membuat lebih banyak senjata dan peralatan untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan para murid. Fasilitas seni bela diri sekte sepanjang masa berangsur-angsur membaik, dan jumlahnya lebih banyak. Para murid bisa menerobos dengan cepat, tetapi dalam pertempuran nyata, peralatan seringkali lebih penting. Alasan mengapa Li Qingyang dan yang lainnya dapat bertukar pukulan dengan para ahli Kaisar Rilem dan mendapatkan pengalaman tempur yang berharga adalah karena True Yang Set dan Steel Wings. Herbal, pil, biji, inti kristal, dan bahkan batu roh semuanya kurang. Jun Changqiao sekarang sangat menyadari bahwa meningkatnya jumlah murid di sekte membutuhkan banyak sumber daya. Tanpa pasokan berbagai sumber daya yang berkelanjutan, akan sulit untuk meningkatkan sekte dalam waktu singkat. Dalam beberapa tahun terakhir,
sekte sepanjang masa telah berkembang sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada kebangkitan sekte besar lainnya. Namun, karena misi utama dan keberadaan bom, ia harus mengejar lebih cepat, lebih kuat, dan lebih dahsyat. Tekanannya sangat bagus. Itu sangat hebat sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan masa depannya. Terkadang, Jun Patriark iri pada para protagonis yang bisa memberi makan diri mereka sendiri dan tidak perlu khawatir tentang seluruh sekte. Mereka tidak seperti dia, yang harus mengelola seluruh sekte. Mendesah. Duduk di aula utama, dia menatap ke langit dan berkata, apakah ini yang mereka maksud dengan semakin tampan seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Setelah menerobos Wu Huang, Li Qingyang akhirnya tidak bisa tidak datang ke ruang belajar dan berkata, Patriark, bisakah saya memasuki benteng untuk memulai konstruksi sekarang? Ya, Jun Changqiao berkata, namun, saya merasa sudah waktunya bagi sekte untuk berkembang. Menurut tingkat perekrutan 1 hingga 2.000 orang per bulan, mereka akan dapat mencapai 50.000 dalam beberapa bulan. Pada saat itu, level sekte akan meningkat, dan batas atas juga akan meningkat. Oleh karena itu, mereka harus merencanakan ke depan dan memperluas wilayah mereka. Li Qingyang berkata, murid ini sudah menyiapkan segalanya. Aku hanya menunggu perintah Patriark. Jun Changqiao tahu bahwa hobi murid keduanya adalah desain arsitektur, jadi dia bertanya dengan penuh minat, apakah kamu punya rencana bagus? Ya, Li Qingyang mengambil 2 langkah ke depan dan melambaikan tangannya untuk mengeluarkan cetak biru besar. Dilihat dari medan yang digambarkan di atas, itu pastilah pegunungan di seluruh wilayah Gunung Tulang Besi. Di Azuresun County, ada pegunungan yang tidak terlalu terkenal. Kebetulan itu meluas ke Azuresun City dan terhubung ke kota-kota lain. Gunung Tulang Besi, yang secara sewenang-wenang dinamai Jun Changqiao dan daerah di mana ratusan ribu binatang buas hidup tidak lebih dari puncak gunung es dari seluruh pegunungan. Sebelum pemimpin sekte Wang mendirikan sekte, itu bahkan disebut gunung tandus oleh dunia. Kepala keluarga, Li Qingyang menunjuk ke lokasi dicetak biru dan berkata, saat ini, tidak ada ruang untuk pengembangan di daerah di mana sekte itu berada. Kami dapat memperluas ke gunung lain. Ada semakin banyak orang di sekte ini. Perlu untuk memperluas ke daerah lain, kata Jun Changqiao. Astaga, Li Qingyang mengeluarkan cetak biru lain dari cincin interspatialnya. Itu masih gambar pegunungan, tetapi banyak area direncanakan dengan sangat hati-hati. Bahkan ada anotasi kecil. Itu sangat profesional dan sangat ketat. Kepala keluarga. Li Qingyang menunjuk ke beberapa lokasi dicetak biru dan menjelaskan, murid ini telah memeriksa tempat-tempat ini. Mereka sangat cocok untuk konstruksi. Rencana awal murid ini adalah membangun beberapa area berdasarkan jumlah aula di sekte. Oh, Jun Changqiao berkata dengan terkejut, maksudmu memisahkan aula kedokteran, aula kavaleri pertempuran, aula binatang buas, dan aula lainnya dari halaman luar, dan memiliki area sendiri untuk setiap orang. Betul sekali, itu ide yang bagus. Struktur sekte sepanjang masa saat ini adalah bahwa ada aula utama di halaman luar, dan aula lain dibangun di sekitarnya. Pada awalnya, levelnya rendah, dan hanya ada sedikit orang. Sekarang ada puluhan ribu murid, dan semua aula berada di halaman luar, itu agak ramai. Membagi semuanya, memberi mereka gunung mereka sendiri dan fasilitas yang sesuai, serta kamar bagi para anggota untuk tinggal. Itu jelas merupakan konsep desain yang sangat bagus. Jun Changqiao menepuk bahu Li Qingyang dan berkata, Qingyang, kultivasi seni bela diri Anda jelas merupakan kerugian besar bagi industri konstruksi. Sudah diputuskan kalau begitu, kami akan memperluas sesuai dengan cetak biru Anda. Li Qingyang sangat senang menerima dukungan Patriark, tetapi dia juga berkata, Patriark, gunung-gunung ini seharusnya memiliki nama, kan? Itu masuk akal. Jun Changqiao berpikir sejenak, lalu mengambil pena dan menulis di cetak biru. Area aula utama halaman luar dinamai area utama pertama, dan pegunungan yang dirancang dibagi menjadi sub-area 2, 3, 4, 5, dan 6. Mulut Li Qingyang berkedut. Patriark, bukankah ini sedikit, terlalu santai? Nama hanyalah nama kode, mudah diingat, kata Jun Changqiao. Li Qingyang, Jun Changqiao berkata, saya akan menyerahkan ekspansi kepada Anda. Jika Anda membutuhkan dana, katakan saja. Ini adalah proyek besar, Li Qingyang berkata, saya perlu meminjam binatang kontrak Patriark. Tidak masalah, kalau begitu aku akan pergi dan bersiap dulu. Pergi-pergi. Setelah menonton Li Qingyang pergi, Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, ketika sekte mencapai tingkat yang dirancang Qingyang, kita akan dianggap telah memasuki tingkat kekuatan tertinggi dalam arti sebenarnya. Sayang sekali, sistem berkata, gunung itu tidak cukup tinggi, tidak keren.
Inilah yang membuat Jun Changqiao paling tertekan, dan juga alasan mengapa area lain disebut sebagai sub-area 1, 2, dan 3. Banyak sekte besar terletak di awan pegunungan tinggi, dan ada banyak puncak gunung yang tinggi dan lurus di dalamnya, dan kemudian membangun beberapa nama yang lebih elegan di atasnya. Lokasi geografis mereka lebih unggul dan lingkungannya bagus, sehingga mereka secara alami dapat pamer, tetapi Gunung Ironbone tidak bisa. Meskipun energi spiritual telah sangat meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan itu semakin abadi, ketinggian keseluruhan tidak baik, dan itu tidak keren sama sekali. Akan sempurna jika gunung itu bisa dinaikkan secara keseluruhan dan membiarkan beberapa area yang direncanakan oleh Qing Yang menjadi gunung yang mencapai langsung ke awan. Jun Changqiao bergumam. Sistem berkata, tuan rumah dapat menelusuri toko, mungkin Anda dapat menjual barang-barang yang dapat meningkatkan gunung. Cek, Jun Changqiao mogok. Jadi inilah alasan sebenarnya kenapa kamu tiba-tiba melompat keluar untuk menyerangku. Betul sekali, sistem berkata terus terang. Mereka adalah kenalan lama, dan orang yang lugas tidak menggunakan sindiran. Petik 2, petik 2. Meskipun Jun Changqiao tahu bahwa orang ini sengaja menghasutnya untuk menghabiskan uang, dia memang tergoda. Tujuannya adalah untuk membangun sekte sepanjang masa menjadi sekte terkuat di benua bintang jatuh, dan untuk membangun gunung tulang besi menjadi tanah suci seni bela diri, tentu saja itu harus keren. Keren ini sering ditentukan oleh ketinggian. Untuk sekte kelas 1 seperti Taixuan Shengzong, menaiki tangga dari kaki gunung ke gerbang saja sudah sangat lama. Selain itu tersembunyi di lautan awan. Belum lagi melihat dari jauh, bahkan berdiri di sekte luar memberi orang perasaan berada di negeri dongeng. Jelajahi, sistem berkata, item semacam ini seharusnya bisa diperoleh di toko tingkat menengah. Seorang salesman yang memenuhi syarat perlu mengetahui berapa harga yang dapat diterima pengguna, dan kemudian dari sudut pandang yang tampaknya rasional, dia akan menarik mereka ke tingkat yang lebih dalam. Jun Changqiao, yang awalnya sedikit berkonflik, buru-buru kembali ke kediamannya setelah mendengar kata-katanya. Setelah membakar dupa dan mandi, dia menyegarkan diri dan mengeluarkan toko tingkat menengah. Buddha, Kaisar Giok, Bodhisattva Guanyin, Buddha Tathagata, tolong berkati saya, tolong berkati saya. A+ Dark Mode of perbaikan kata. Dong. Jun Changqiao bersandar di kursinya, lumpuh. Ekspresinya benar-benar beku. Setelah melalui serangkaian pertarungan, dia akhirnya mendapatkan keinginannya dan mendapatkan sebuah produk bernama Terrain Modification Instrument. Namun, dia harus membayar 10.000 poin kontribusi. Jun Changqiao menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan berkata, setidaknya beri aku beberapa manual atau resep rahasia tingkat rendah. Sistem menghiburnya, setidaknya Anda mendapatkan produk yang Anda inginkan. Anda tidak kehilangan apapun. Kamu tidak kehilangan apa-apa, Jun Changqiao meraung. Apa yang membuatnya semakin tertekan dan tidak dapat menerima adalah bahwa harga instrumen renovasi medan adalah 5.000 poin kontribusi. Bagaimana bisa alat yang tidak membantu seni bela diri dijual dengan harga setinggi itu? Sistem tahu bahwa emosi tuan rumah tidak stabil, jadi segera berpura-pura mati. Mendesah. Setelah tenang, Jun Changqiao dengan enggan menghabiskan 5.000 poin kontribusi untuk membeli instrumen renovasi medan. Ini adalah produk yang mirip dengan kulit telur. Menurut pengantar, jika ditempatkan di bawah tanah atau di pegunungan, itu akan meningkatkan ketinggian untuk jangka waktu tertentu. Saya harap itu tidak mengecewakan saya. Jun Changqiao mengambil barang itu dan datang ke area yang ditandai di peta Li Qingyang. Dia menekan tombol mulai, dan kata-kata muncul di layar kecil, mohon konfirmasi ketinggian. Gunung Everest hanya 8.000 meter. Mari kita atur 10.000 meter. Jun Changqiao memasuki 10.000 meter. Setelah memastikan ketinggiannya, produk seperti kulit telur itu tiba-tiba menjulurkan banyak lengan dan meletakkannya di tanah. Kata-kata, remodeling sedang berlangsung, muncul di layar. Itu bisa meningkatkan ketinggian begitu saja. Jun Changqiao sedikit bingung. Dia tinggal di tempat yang sama selama 1 jam dan menemukan bahwa tidak ada perubahan di sekitarnya, jadi dia kembali ke sekte dan memasuki alam rahasia ruang waktu untuk berkultivasi. Telapak prajna gajah naga, huf. Di alam rahasia, kekuatan gajah naga melesat keluar. Ada 20 dari mereka, dan aura kuno yang mereka pancarkan sangat kuat. Jun Changqiao melambaikan tangannya untuk membubarkan kekuatan dan berkata dengan puas, setiap kali meningkat 5, itu sebenarnya tidak buruk. Karena keterbatasan waktu, dia bangkit dan meninggalkan alam rahasia ruang waktu. Tetapi begitu dia berjalan keluar, matanya melebar karena sebuah puncak gunung muncul dalam penglihatannya.
Cek. Dengan susah payah, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan kaget, apa yang terjadi? Sistem berkata, gunung itu dimodifikasi oleh perangkat pemodelan medan. Jun Changqiao secara alami tahu tentang ini juga. Namun, hanya 3 hari telah berlalu di dunia luar saat dia berkultivasi di alam rahasia. Bukankah ini sedikit terlalu cepat? Petik 2. Kepala keluarga. Pada saat ini, Li Qingyang bergegas dan berkata, pada malam Anda memasuki alam rahasia ruang waktu, ada gempa bumi di pegunungan, dan kemudian, dia menunjuk ke puncak gunung dan berkata, tiba-tiba keluar. Malam itu, mulut Jun Changqiao berkedut hebat. Meskipun instrumen renovasi medan mahal, efeknya sangat bagus. Hanya dalam satu malam, itu telah mengubah bukit kecil menjadi gunung besar. Qingyang, bagaimana tempat ini? Di puncak gunung, Jun Changqiao tersenyum dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak buruk memang. Li Qingyang menggaruk kepalanya, dan berkata, hanya saja itu terlalu tinggi, dan sangat curam, jadi tidak ada cara untuk mengukir tangga bagi murid untuk naik. Itu bisa diubah. Mengubah. Hari berikutnya, Li Qingyang berdiri di belakang gunung, matanya hampir keluar dari rongganya. Ini karena puncak gunung, yang semula mendekati 10.000 meter, setengah lebih pendek dan lebih lebar dari kemarin. Bahkan ada tangga yang berputar ke atas. Bagaimana sekarang? Jun Changqiao bertanya. Patriark, mulut Li Qingyang berkedut, dan dia berkata, bagaimana kamu melakukan ini? Jun Changqiao tidak menjelaskan. Dia menepuk bahunya dan berkata, sekarang kita memiliki puncak gunung, saya akan menyerahkan konstruksi kepada Anda. Jangan mengecewakan saya. Ya, Li Qingyang berkata dengan sungguh-sungguh. Malam itu, sekte sepanjang masa bergetar seperti gempa bumi lagi. Hari berikutnya, para murid berdiri di gerbang gunung, melihat tangga tak berujung yang memanjang ke bawah, dan mereka semua tercengang. Dengan instrumen renovasi medan, Jun Changqiao mengangkat halaman dalam dan luar yang ada. Melihat ke atas dari kaki gunung, jelas bahwa gunung itu telah dinaikkan setidaknya 2.000 meter. Jika dihiasi dengan awan, itu akan terlihat lebih mengesankan. Penduduk kota tulang besi juga tercengang. Awalnya, mereka bisa melihat gunung tulang besi di gerbang gunung secara sekilas. Bagaimana itu naik begitu banyak dalam semalam? Lanjut, sekte sepanjang masa akan bergetar setiap malam, dan para murid secara bertahap terbiasa. Kakak senior, Li Fei berkata tanpa ekspresi, lihat, puncak gunung lain telah naik. Fluktuasi emosional semacam ini yang bahkan tidak memiliki kedutan sedikit pun muncul di wajah setiap murid. Beberapa hari kemudian, beberapa gunung yang tingginya lebih dari 5.000 meter tampaknya telah muncul dari udara tipis. Ada jarak tertentu di antara mereka, tetapi mereka dekat satu sama lain. Dari jauh, mereka tampak seperti telapak tangan terbuka. Qingyang, Jun Changqiao menunjuk ke beberapa gunung dan berkata, bangun sesuai dengan tata letak Anda sebelumnya. Siapkan aula di setiap gunung. Ya, Li Qingyang berkata, apakah kita benar-benar harus menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk nama? Tentu saja tidak. Jun Changqiao terbang, mengumpulkan energi psionik di jari-jarinya, dan menggambar di pegunungan. Kembali ke posisi semula, setiap gunung memiliki nama. Mereka adalah puncak gerimis, puncak kavaleri perang, puncak binatang roh, puncak disiplin. Mulut Li Qingyang berkedut dan berkata, bukankah itu hanya mengubah kata aula menjadi puncak? Tentu saja, ada juga puncak utama yang paling penting, yaitu gunung yang membawa aula utama sekte sepanjang masa. Itu bernama puncak tulang besi. Qingyang, Jun Changqiao berkata, pergi dan tunjukkan bakatmu. Ya, Li Qingyang sudah siap. Dia segera memimpin sekelompok murid dan Pepa Boar ke puncak gerimis terdekat. Untuk sementara waktu, semua jenis bahan bangunan sering diangkut ke atas. Hampir energi surgawi. Ketinggian puncak gunung ada di sana, tetapi awan dan kabut harus mengembun di tengah-tengah gunung. Jun Changqiao berkata, sekte sekarang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan sekte besar, jadi, susunan isolasi di tempat energi spiritual telah pulih dapat dihilangkan. Cukup, terbang ke kedalaman hutan, dia melambaikan tangannya dan melepaskan semua susunan isolasi di sini. Pada awalnya, Jun Changqiao khawatir itu akan terungkap, jadi dia menyegel tempat di mana energi spiritual telah pulih dan kemudian menggunakan arai untuk membimbingnya di area kecil. Sekarang semua susunan telah dihapus, atribut surga dan bumi murni tidak dapat lagi ditekan dan menyebar dengan gila ke segala arah. Hanya dalam beberapa hari, ketinggian puncak tulang besi meningkat, dan energi spiritual berkumpul seperti awan dan kabut. Itu tampak seperti surga dunia lain.
Ada juga batu besar di tengah gunung dengan tulisan, sekte terkuat sepanjang masa, terukir di atasnya. Puncak bagian dalam masih dalam ayunan penuh, tetapi fasad telah sepenuhnya disublimasikan. Setiap kali penduduk kota tulang besi di kaki gunung melihat sekte sepanjang masa yang tersembunyi di awan dan kabut, mereka tidak bisa tidak merasa kagum. Terutama para remaja yang baru saja tiba di kota dan bersiap untuk mengikuti penilaian rekrutmen bulan depan. Ketika mereka melihat puncak tulang besi yang agung, mereka diam-diam bersumpah untuk lulus penilaian dan menjadi anggota. Perubahan besar di pegunungan membuat Xie Guangqun khawatir. Ketika dia bergegas, dia melihat puncak tinggi dan sekte sepanjang masa yang tampaknya tersembunyi dalam energi spiritual. Dia tanpa sadar mencubit wajahnya dan merasakan sakit. Dia berkata dengan linglung, "Ini bukan mimpi." Semakin banyak pembudidaya Azure Sun County mendengar berita itu. Untuk sementara waktu, semua orang bergegas. Ketika mereka melihat perubahan di sekte sepanjang masa, mereka semua tercengang seperti Tuan Kota Xie. Dengan prestise sekte sepanjang masa saat ini, itu pasti layak untuk sekte seperti negeri dongeng. Tapi siapa yang bisa memberitahu mereka mengapa medan gunung tiba-tiba berubah? Ada juga atribut surga dan bumi murni. Itu jelas tempat di mana energi spiritual telah pulih. Azure Sun County meledak, Yangzhou Barat Daya juga meledak. Mu Changhong, Yi Tianxing, Situ Haohai, dan yang lainnya mendengar berita itu dan datang. Ketika mereka melihat perubahan yang mengguncang bumi di sekte sepanjang masa, mereka berdiri di depan gerbang gunung untuk waktu yang lama dalam keadaan linglung. Karena Mu Changhong, Yi Tianxing, dan yang lainnya datang setelah mendengar berita itu, mereka pasti akan memasuki sekte sepanjang masa untuk berkunjung. Ketika mereka merasakan atribut surga dan bumi murni di dalamnya, serta gunung-gunung yang megah dan tinggi, mereka sekali lagi sangat terkejut. Sekte yang telah bangkit dari ketiadaan ini sekarang telah mengubah gunungnya dan dipenuhi dengan energi roh. Itu sudah memiliki fondasi sekte besar. Jun Patriark, Situ Haoyun bingung, mengapa gunung tiba-tiba berubah. Mu Changhong dan Yi Tianxing juga bingung. Apa yang membuat mereka semakin bingung adalah mengapa ada atribut energi roh yang begitu kuat di pegunungan. Mungkinkah itu pemulihan energi roh? Harus ada proses pemulihan, dan harus ada fenomena alam. Kenapa tiba-tiba muncul? Aneh, itu terlalu aneh. Sejujurnya, Jun Changqiao menjelaskan, Gunung Tulang Besi adalah fondasi sekte sepanjang masa. Itu juga merupakan tanah yang diberkati di zaman kuno, tetapi disegel di bawah tanah karena penurunan bertahap. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah mempelajari buku-buku kuno dan telah mempelajari misteri di dalamnya. Dengan kekuatan magis yang ditinggalkan oleh leluhur saya akhirnya dapat mengaktifkannya sekali lagi. Setelah pemulihan Spirit Ki, pemandangan pegunungan telah kembali ke keadaan semula. Terlepas dari apakah pihak lain percaya atau tidak, dia harus menyombongkan diri terlebih dahulu. Meskipun penjelasan ini sangat tidak masuk akal, Mu Changhong dan yang lainnya benar-benar tidak dapat memahami mengapa Gunung Tulang Besi tiba-tiba berubah, jadi mereka hanya bisa menerimanya dengan enggan. Jun Changqiao khawatir mereka akan terus meminta untuk tidak memberikan diri mereka sendiri, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Kalian bertiga, kenapa tidak tinggal untuk makan? Mu Changhong berkata serempak, kalau begitu kami akan mengganggumu. Anda bahkan tidak repot-repot menolak. Apakah kalian datang ke sekte saya dengan sengaja untuk freeload? Siapa yang tidak tahu bahwa Liu Wanxi adalah juara kompetisi Dewa Memasak? Karena mereka ada di sini, mereka pasti akan makan enak sebelum pergi. Setelah transformasi, sekte sepanjang masa memang mulai mengumpulkan fondasinya. Meskipun masih sangat lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan sekte teratas, secara resmi memasuki tahap pengembangan dari tahap awal pengembangan. Tentu saja, lautan awan yang dibentuk oleh pemulihan aura spiritual saja tidak dapat sepenuhnya memicu gaya sekte. Dekorasi harus ditambahkan terus-menerus. Aula Tuan Li, duduk di dalam aula gerimis, Jun Changqiao berkata, pesanlah anggota aula pembelian untuk mengumpulkan lebih banyak tanaman dan tanaman berharga, dan kemudian menanamnya di berbagai puncak gunung. Baik, Li Luoqiu dengan cepat menginstruksikan. Sejumlah besar anggota aula pembelian pergi ke kota-kota besar untuk membeli semua jenis tanaman. Formasi besar yang melindungi sekte perlu diperluas juga. Jun Changqiao menemukan Zhen Dejun, dan mereka berdua datang dengan sistem formasi baru. Setiap gunung memiliki formasi perlindungan sekte sendiri. Ketika mereka dihubungkan bersama, mereka tidak hanya dapat diaktifkan secara bersamaan, tetapi juga dapat diaktifkan secara individual. Penatua Zen, Jun Changqiao berkata, aku akan menyerahkan masalah formasi besar sekte kepadamu.
Ya, Zen Dejun mulai memimpin anggota Aula Formasi Arai untuk sibuk. Seluruh sekte sepanjang masa sibuk. Beberapa membantu mengangkut bahan bangunan, sementara yang lain membantu menanam pohon. Anggota dari berbagai aula juga tidak menganggur. Mereka secara aktif membuat persiapan untuk pindah ke gunung yang akan datang. Terutama Wei Tua, pada saat ini, dia memimpin Sun Bukong dan yang lainnya untuk memilih lokasi di kaki Medical Peak untuk menentukan lokasi kebun obat baru. Energi spiritual sengaja disegel sebelumnya, sehingga hanya bisa dikembangkan di lokasi yang tetap. Sekarang setelah semuanya dibuka dan dikumpulkan di seluruh gunung tulang besi, jauh lebih mudah untuk memilih, dan skalanya juga lebih besar. Aula kavaleri perang juga memilih sebidang tanah di dekat gunung mereka sendiri untuk membangun taman bermain untuk pelatihan harian. Bisa dikatakan begitu, sekte sepanjang masa memiliki perubahan baru setiap hari, dan itu meningkat setiap hari. Ketika para seniman bela diri dari dunia luar mengetahui bahwa Gunung Tulang Besi adalah tempat pemulihan energi spiritual, dan gunung itu juga telah berubah, mereka semua bergegas untuk berkunjung. Kepala Keluarga, Ning Duxing berkata, baru-baru ini, jumlah turis di kota Tulang Besi telah meningkat. Itu normal. Jun Changqiao tidak terkejut. Sekte kami sepanjang masa dianggap sebagai sekte terkenal di benua Starfall. Tentu saja, itu akan menarik banyak perhatian. Turunkan perintahnya. Dia terdiam sejenak dan berkata, 7 hari kemudian, sekte akan terbuka untuk umum. Siapapun dapat masuk dan berkunjung, tetapi mereka harus membayar 10.000 tael perak. Ning Duxing tercengang. Pembayaran untuk datang dan mengunjungi semacam ini agak berani. Pernahkah kamu mendengar? Segera, sekte sepanjang masa akan dibuka untuk umum. Selama kamu membayar 10.000 tael perak, kamu dapat masuk dan mengunjungi sesukamu. Tentu saja, aku sudah menyiapkan uangnya. Energi spiritual di gunung tetap ada seperti negeri dongeng. Pasti layak untuk dikunjungi dan dikunjungi. Para seniman bela diri dari berbagai provinsi yang sementara tinggal di kota Tulang Besi dan hanya bisa berdiri di kaki gunung untuk menonton tergoda. Mereka sama sekali tidak peduli dengan 10.000 tael perak. Beberapa hari kemudian, ribuan orang berkumpul di kaki Gunung Tulang Besi. Setelah mereka membayar uang kertas, mereka dipimpin oleh Li Tiantian dan murid lainnya ke sekte sepanjang masa. Wosh, 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 wosh. Saat mereka berjalan ke halaman luar, para murid luar sedang berlatih di bidang seni bela diri. Ketika aura mereka meledak, mereka sangat terkejut sehingga wajah mereka sangat berubah. Sangat kuat, murid-murid ini semuanya tingkat tinggi. Semua orang pertama-tama mengunjungi halaman luar dan aula utama, lalu halaman dalam, sampai mereka mengunjungi beberapa gunung yang sedang dibangun. Seluruh proses itu sok dan kagum. Energi spiritual yang melimpah dan gedung-gedung megah membuat bahkan beberapa seniman bela diri yang berpengetahuan luas berseru di dalam hati mereka. Sekte sepanjang masa ini sudah memiliki gaya sekte kelas 1. Tentu saja, ada juga beberapa seniman bela diri yang datang berkunjung bukan untuk mengagumi kemegahan sekte sepanjang masa, tetapi untuk mengamati suasana seni bela diri sekte tersebut. Mereka memutuskan bahwa ketika anak-anak mereka mencapai usia dewasa, mereka akan berpartisipasi dalam penilaian terlepas dari apakah mereka lulus atau tidak. Jun Changqiao membiarkan mereka masuk untuk tidak menggunakan sekte sepanjang masa sebagai tempat yang indah untuk mendapatkan uang, tetapi untuk mengambil kesempatan untuk mempromosikannya dan memberitahu dunia lebih banyak tentang sekte sepanjang masa. Kemudian, itu akan menarik pemuda berbakat untuk mendaftar. Efeknya sangat bagus. Bulan ini adalah hari yang tetap untuk merekrut murid. Jumlah orang yang mendaftar telah meningkat banyak, dan tidak ada kekurangan pemuda berbakat. Ada semua jenis jenius dalam seni bela diri, ilmu pedang, formasi susunan, dan obat-obatan. Setelah lulus penilaian, mereka menjadi murid sekte sepanjang masa. Saudara muda, apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan aula medis? Saudara muda, dengan kaki panjangmu, kamu dilahirkan untuk menjadi anggota aula gerimis. Saudara muda, apakah kamu ingin mengendarai binatang buas dan berkeliaran di medan perang? Jika Anda mau, datanglah ke aula kavaleri perang kami. Petik 2. Pada awalnya, ketika murid baru memasuki sekte, Jun Changqiao akan menugaskan mereka ke setiap aula sesuai dengan bakat mereka. Namun, itu masih sedikit merepotkan, jadi dia memerintahkan mereka untuk merekrut anggota baru sendiri. Oleh karena itu, setiap kali setelah penilaian rekrutmen, orang-orang seperti Sun Bukong dan Li Tiantian dapat terlihat mewakili setiap aula di lapangan seni bela diri halaman luar, secara aktif membujuk murid baru. Ini berkembang. Jun Changqiao, yang berdiri di luar aula utama, melihat urutan sekte dan tersenyum. Kepala Keluarga, Li Luoqiu berjalan mendekat dan berkata, Mo kecil baru saja mengirim pesan.
Taixuan Sengsong sedang bersiap untuk mengatur orang-orang untuk pergi ke Gunung Skala Emas untuk berburu binatang roh peringkat 9 menengah dalam beberapa hari. Gunung Skala Emas, Jun Changqiao berkata, itu tempat yang lebih berbahaya daripada pegunungan Yunling. Apakah sekte kelas 1 sangat suka mengadili kematian? Bukannya mereka ingin mengadili kematian, tetapi aktivitas berburu binatang buas seperti ini adalah hal biasa bahkan untuk sekte biasa, apalagi sekte kelas 1. Itu tidak seperti sekte sepanjang masa. Ada semua jenis alam rahasia, jadi para murid tidak pergi keluar untuk berlatih. Li Luoqiu berkata, operasi berburu ini diorganisir oleh kelompok penatua Taixuan Sengsong. Beberapa murid luar akan pergi, dan Mo kecil juga terpilih. Oh, Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, mereka akan berburu binatang roh yang sebanding dengan binatang roh tingkat Kaisar Puncak, dan mereka membawa murid luar. Apakah mereka akan mati? Atau apakah mereka menghargai mereka dan membiarkan mereka mengalami pengalaman besar pemandangan? Li Luoqiu berkata, mereka harus menghargai mereka. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengikuti para tetua untuk berburu binatang roh tingkat tinggi. Konfirmasi jumlah orang dan kekuatan mereka secara keseluruhan. 4 tetua tingkat Kaisar Puncak dan 6 murid luar. Di antara mereka adalah Sun Yingquan dan Xia Suyun, yang memiliki hubungan baik dengan Little Mo. Barisan ini lebih dari cukup untuk menghadapi binatang roh peringkat 9 menengah, tetapi akan merepotkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jun Changqiao meletakkan tangannya di dahinya dan menyisir rambutnya dengan jari. Suaranya menjadi tua ketika dia berkata, pada saat itu, orang tua ini harus keluar secara pribadi untuk menyelamatkan situasi. Ding, teman baik Anda Penatua Jun Tian sedang online. Terakhir kali, dia mengirim Raja Ungu ke insiden pegunungan Yunling dan hampir mengacaukannya. Jadi kali ini, Jun Changqiao memutuskan untuk melakukannya secara pribadi. Akting, dia adalah seorang profesional. Setelah Su Xiaomo menerima informasi itu, dia langsung santai. Sebelumnya, sekelompok rekan setim babi hampir membuatnya tidak dapat bertindak. Sekarang Patriark secara pribadi melakukannya, pasti tidak akan ada masalah. Dia bahkan bisa mengambil kesempatan untuk belajar 1 atau 2 hal. Gou Sheng, apa yang kamu pikirkan? Sun Yingquan bertanya. Su Xiaomo menggaruk kepalanya dan berkata, aku sedang berpikir untuk pergi ke Gunung Skala Emas untuk berburu binatang roh besok. Sun Yingquan tersenyum dan berkata, ini adalah pertempuran besar. Tidak dapat dihindari bahwa Anda akan gugup. Tapi jangan khawatir, dengan 4 tetua mengikuti Anda, tidak akan ada kecelakaan. Oke, Su Xiaomo mengangguk. Dia berpikir, jika tidak ada kecelakaan, bagaimana saya bisa memanjat? Ayo kita ke kantin. Oke. Mereka berdua tiba di kafetaria dan melihat bahwa Xia Suyun sudah mengambil makanan dan sedang makan di tempat duduknya yang biasa. Brengsek, Sun Yingquan berkata, wanita ini mengambil tempat dudukku lagi. Saat dia mengatakan itu, dia mendorong Su Xiaomo ke depan dan berkata, kesempatanmu ada di sini. Ambil inisiatif, saudara akan membantumu mendapatkan makanan. Ada semakin banyak rumor tentang mereka berdua di sekte luar. Secara alami, dia juga mendengarnya dan mencoba menjodohkan mereka kapanpun dia punya kesempatan. Dia bahkan berkata, Gou Sheng, jika kamu bisa mencairkan gunung es ini, aku akan memanggilmu saudara di masa depan. Su Xiaomo berjalan dengan canggung. Meskipun ada tetua yang melindungi kita di Gunung Skala Emas besok, kita harus berhati-hati jika kita menjadi beban. Xia Suyun berkata dengan ringan. Oke, Su Xiaomo mendengus sebagai tanggapan. Tidak lama kemudian, Sun Yingquan membawakan makanan itu. Meskipun mereka berdua duduk sangat dekat satu sama lain, mereka tidak berbicara selama seluruh proses. Orang ini, Sun Yingquan terdiam. Tidak bisakah dia mengambil inisiatif? Su Xiaomo juga ingin mengambil inisiatif, tetapi ketika menghadapi seorang gadis dengan kepribadian dingin, semakin dia mengambil inisiatif, semakin waspada dia, jadi dia hanya bisa dengan sengaja menjaga jarak. Bubbly Foam, berdasarkan apa yang kamu katakan padaku, secara kasar aku dapat menyimpulkan bahwa dia adalah gadis yang berhati dingin. Jika kamu ingin dia memiliki kesan yang baik padamu, kamu harus mengikuti 3 syarat berikut, untuk mencegah single anjing kelahiran dari mendengar dan mempelajari apapun tentang perasaan Wei yang lebih tua, dia secara otomatis merahasiakannya. Kakak senior, Su Xiaomo berkata, aku akan berkultivasi. Xia Suyun memperhatikannya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah meninggalkan kafetaria, Su Xiaomo memasuki Spirit Ki Arai dan memilih ruang kultivasi. Dia kemudian mengeluarkan Natural Spirit Stone dan mulai menyerapnya. Meskipun wilayahnya secara bertahap menarik diri dari Li Qingyang dan yang lainnya, untungnya,
Patriark telah memberinya sejumlah besar sumber daya seni bela diri, memungkinkan dia untuk membuat peningkatan kualitatif dalam waktu singkat. Aku masih jauh dari menerobos ke puncak Raja Bela Diri. Setelah menyerap lebih dari 10 batu roh, Su Xiaomo berjalan keluar dan berpikir, jika aku bisa memasuki sekte dalam, seharusnya ada sumber seni bela diri yang lebih baik. Taixuan Shengzong tidak memiliki bakat mengerikan dari sekte sepanjang masa yang dapat memungkinkan murid untuk membuat kemajuan pesat di wilayah mereka, tetapi sumber daya sekte dalam masih tidak dapat dibandingkan dengan sekte lain. Namun, untuk mendapatkan sumber daya ini, seseorang harus menjadi murid sekte dalam. Saya harap perjalanan ke Gunung Skala Emas ini akan memungkinkan saya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di Taixuan Shengzong. Jika saya bisa memasuki sekte dalam karena ini, itu akan menjadi lebih baik. Su Xiaomo berpikir dalam hati. Sake of all times, ruang belajar. Li Qingyang datang untuk melaporkan pembangunan kemarin seperti biasa, tetapi ketika dia masuk, dia melihat seorang lelaki tua berambut perak dengan jubah panjang berdiri di depan jendela dengan tangan di belakang, jadi dia bertanya dengan hati-hati, siapa itu? Anda. Orang tua Jun Tian. Pria tua itu berbalik dengan wajah ramah. Li Qingyang berkata dengan kaget, sekte, patriark. Betul sekali. Orang tua yang tampak seperti berusia 70-an atau 80-an ini adalah penyamaran Jun Changqiao dengan topeng modifikasi ajaib. Bagaimana itu? Jun Changqiao bertanya dengan suara tua. Mulut Li Qingyang berkedut dan berkata, jika patriark tidak menggunakan suara aslinya sekarang, saya tidak akan tahu. Hahaha, Jun Changqiao mengelus jenggotnya dan tertawa. Tingkah lakunya benar-benar seperti orang tua. Sebagai seorang aktor, dia pasti akan terlihat seperti apapun yang dia perankan. Jika dia menjadi duta NBA sekarang, dia pasti akan memaksimalkan keterampilan bola basketnya dan berimprovisasi di tempat. Halo semuanya, saya Jun Changqiao, seorang trainee yang pindah selama 5,5 tahun. Saya suka bernyanyi, menari, pamer, menyombongkan diri, musik. Qingyang, aku akan keluar sebentar, jadi aku akan menyerahkan masalah sekte padamu. Nada dan nada Jun Changqiao masih seperti orang tua. Jelas bahwa dia benar-benar menjadi karakter. Pada saat ini, dia bukan lagi patriark sekte sepanjang masa, dia juga bukan Gou Sheng. Sebaliknya, dia adalah patua Jun Tian yang menjalani kehidupan tanpa beban. Ya, Li Qingyang berkata, hari itu, Jun Changqiao melambaikan lengan bajunya dan terbang keluar dari sekte sepanjang masa seperti seorang ahli yang tertutup. Dia tidak pergi sendirian, dia membawa Raja 100 Bukit bersamanya. Dia awalnya berencana untuk membawa Raja Ungu, tetapi kemampuan akting orang itu sangat buruk. Itu lebih dapat diandalkan untuk membawa binatang terkontraknya sendiri. Pada saat yang sama, di Taixuan Shengzong yang jauh, Su Xiaomo juga mengikuti beberapa tetua ke Gunung Skala Emas. Kedua Gou Sheng akan bertemu. Kita lihat saja, Gunung Skala Emas, gunung terkenal di benua Starfall. Ada banyak binatang buas dan binatang roh di gunung. Itu adalah pilihan terbaik untuk pergi keluar dan mencari kematian. Setelah bepergian selama beberapa hari, Su Xiaomo berhenti di kaki gunung bersama 4 tetua. Xia Suyun dan Sun Yingquan ada di antara mereka. Dia tidak mengharapkan murid sekte luar untuk membantu dalam berburu binatang roh tingkat tinggi. Dia terutama ingin mereka mengalami adegan besar. Gou Sheng, aku sedikit gugup. Ketika mereka berhenti di kaki gunung, Sun Yingquan merasakan tekanan dari aura kekerasan. Matanya dipenuhi ketakutan. Su Xiaomo berkata, tidak apa-apa. Ada 4 tetua di sini. Melihat ekspresinya tidak berubah, ekspresi kekaguman muncul di mata para tetua. Sebelumnya di pegunungan Yunling, dia sudah membuktikan bahwa dia pemberani dan memiliki bakat yang bagus. Jika dia diasuh dengan baik, dia pasti akan menjadi bibit yang baik. Kalian semua, dengarkan. Seorang tetua berkata, setelah memasuki gunung, Anda harus mengikuti di belakang kami. Jangan pergi tanpa izin, dan jangan menyerang tanpa izin. Ya, Su Xiaomo dan yang lainnya berteriak serempak. Ayo pergi. 2 tetua memimpin di depan, 2 tetua di belakang, dan 6 murid sekte luar berjalan di tengah. Kemudian, mereka berjalan menaiki tangga. Mengaum, mengaum. Petik 2. Ketika mereka setengah jalan mendaki gunung, mereka samar-samar mendengar raungan binatang buas. Itu pasti binatang roh. Di antara 6 murid sekte luar, hanya Su Xiaomo dan Xia Suyun yang bisa tetap tenang. 4 lainnya semuanya gelisah. Bahkan telapak tangan mereka berkeringat. Mengaum. Pada saat ini, beberapa binatang buas yang gesit bergegas keluar dari sisi kiri dan kanan. Dilihat dari aura yang mereka pancarkan,
mereka jelas telah mencapai panggung raja. Ledakan, ledakan, aura kedua tetua meletus dan membentuk berbagai cetakan telapak tangan untuk menghadapi binatang buas yang masuk. Situasi tak terduga dengan cepat diselesaikan. Namun, para murid sekte luar sudah gemetar ketakutan. Mereka jelas terkejut. Bahkan Xia Suyun tanpa sadar mundur 2 langkah saat para makhluk roh bergegas keluar. Di antara kelompok murid sekte luar, hanya Su Xiaomo yang berdiri diam. Dia bahkan tidak mengerutkan kening ketika para tetua berurusan dengan binatang roh. Tidak buruk, keempat tetua bahkan lebih puas. Mentalitas seperti ini yang bisa tetap tenang bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya pasti akan menjadi orang yang akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Ayo pergi. Rombongan terus berjalan mendaki gunung. Setelah sekitar beberapa ratus langkah, mereka mencapai puncak gunung. Puncak gunung skala emas masih tertutup hutan lebat. Tidak hanya ada binatang buas, tetapi ada juga burung. Suara mendesing, angin dingin bertiup, memancarkan aura ganas yang membuat orang bergidik. Mengaum, tiba-tiba, auman harimau terdengar. Seekor harimau yang ditutupi busur listrik ungu terbang keluar dari jauh. Ada jejak samar elemen guntur di udara. Harimau spiritual listrik ungu. Tatapan keempat tetua tiba-tiba dipenuhi dengan gairah. Harimau spiritual listrik ungu adalah binatang buas elemen guntur yang langka di benua bintang jatuh. Akan luar biasa jika mereka bisa menjinakkannya. Mengejar, jangan biarkan dia lolos. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, 3 tetua mengejar harimau spiritual listrik ungu. Adapun penatua lainnya, dia tinggal di belakang untuk melindungi murid sekte luar. Harimau listrik ungu. Su Xiaomo berpikir dalam hati. Patriark ada di sini. Mengaum, mengaum. Petik 2. Tiba-tiba, serangkaian raungan marah datang dari hutan. Gunung itu bergetar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sesaat kemudian, sekelompok binatang buas muncul. Salah satunya berada di puncak level kaisar. Itu ditutupi bulu emas. Oh tidak, penatua yang melindungi murid sekte luar terkejut. Golden Spirit Beast adalah target perburuan mereka kali ini. Namun, mereka bahkan belum mencapai wilayahnya, jadi mengapa tiba-tiba muncul di sini dan memanggil begitu banyak pembantu? 2 jam yang lalu, mengaum, di kedalaman gunung skala emas, binatang spiritual skala emas jatuh ke tanah kesakitan. Raja 100 bukit berdiri di atas kepalanya dengan tatapan membunuh di matanya. Pria kecil, Jun Changqiao, yang telah berubah menjadi sesepuh berambut perak, duduk di kejauhan dan bertanya, apakah kamu ingin menjadi binatang kontrakku? Ya, aku akan menjadi binatang kontrakmu. Binatang spiritual skala emas ketakutan. Mengesampingkan fakta bahwa aura manusia ini sangat kuat, hanya fakta bahwa Raja 100 Bukit telah mengalahkannya dengan satu tangan membuatnya menyadari bahwa kekuatan manusia ini jauh di atas kekuatannya sendiri. Santai, Jun Changqiao berjalan mendekat dan meletakkan satu tangan di kepala binatang spiritual skala emas. Kemudian, dia mulai berkomunikasi dengannya melalui jiwa mereka dan membuat kontrak tuan pelayan dalam waktu yang sangat singkat. Jika dia datang sendiri, tidak akan mudah untuk menjinakkan binatang spiritual di puncak level kaisar. Namun, dengan Raja 100 Bukit di sisinya, segalanya menjadi lebih mudah. Segera, para elit Taixuan Shengsong akan datang untuk membunuhmu. Begitu mereka di sini, dengarkan perintahku, kata Jun Changqiao. Taixuan Shengsong, mata binatang spiritual skala emas dipenuhi dengan kemarahan. Sekte manusia ini akan datang ke gunung skala emas setiap tahun untuk menimbulkan masalah. Mereka sama sekali tidak menganggap serius Raja Gunung. Menguasai, ia berkata dengan serius, aku akan mendengarkanmu. Tidak lama kemudian, orang-orang dari Taixuan Shengsong tiba. Setelah mereka naik gunung, Jun Changqiao memanggil anak harimau petir ungu dan dengan sengaja memancing para tetua pergi. Kemudian, dia memerintahkan binatang spiritual skala emas untuk memobilisasi bawahannya dan menyerang Su Xiaomo dan yang lainnya. 100 Bukit, pergi dan temui 3 tetua. Ya, ingat, jangan bunuh mereka. Beri mereka masalah saja. Ya, Raja 100 Bukit segera pergi ke hutan. Aneh, kenapa hilang? Harimau petir ungu seharusnya tidak berlari begitu cepat. 3 tetua Taixuan Shengsong mencari setengah hari di kedalaman hutan, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan anak harimau petir ungu karena sudah masuk ke bola pemimpin sekte. Kalian bertiga, tiba-tiba, seorang lelaki tua bungkuk berjalan keluar dari gunung yang gelap dan tersenyum menakutkan. Apa yang sedang Anda cari? 3 tetua dari Taixuan Shengsong memandangnya dan langsung memutuskan bahwa dia bukan manusia.
Dia adalah binatang spiritual yang telah mencapai bentuk manusia, jadi mereka semua menjadi waspada. Hehehe, Raja 100 Bukit tertawa menakutkan. Gunung skala emas adalah tempat tinggal jenisku. Karena kamu telah masuk tanpa izin, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Wos, begitu dia selesai berbicara, dia melepaskan aura kekerasan di sekelilingnya dan dengan cepat mendekati salah satu tetua Taixuan Shengzong. Ledakan, karena kecepatannya yang cepat dan kekuatannya yang kuat, si penatua hanya bisa mengambil posisi bertahan dengan susah payah sebelum dia terlempar oleh pukulan itu. Melihat ini, dua tetua lainnya terkejut. Aku khawatir binatang ini tidak lebih lemah dari Half Sage. Raja 100 Bukit berbalik dan meninju mereka dengan dua tinju yang mengerikan. Ledakan, ledakan, dua sesepuh lainnya tidak bisa mengelak sama sekali dan langsung dikirim terbang. Raja 100 Bukit dapat dengan mudah mengalahkan 3 tahap puncak Wu Huang, tetapi tuannya telah memerintahkannya untuk hanya mengirim mereka terbang. Mundur, salah satu tetua yang telah memantapkan dirinya berteriak dengan suara yang dalam. Kekuatan binatang itu membuat mereka menyadari keseriusan situasi. Mereka dengan cepat menggunakan teknik gerakan mereka untuk mundur, tetapi Raja 100 Bukit menghentikan mereka dan mulai menyerang dengan liar. Ledakan, ledakan, petik 2, dalam sekejap, ketiga sesepuh dipukuli ke keadaan menyesal, dan mereka dipukuli sampai mundur selangkah demi selangkah. Tentu saja, mereka tidak tahu mengapa ada binatang spiritual setengah bijak di Gunung Skala Emas. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Raja Ungu yang memecahkan segel? Ledakan, Raja 100 Bukit menyerang lagi. 3 tetua tidak bisa melawan. Mereka terhuyung mundur dan memuntahkan darah. Situasinya adalah mereka tidak bisa mengalahkan binatang itu dan tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa dirusak. Mati. Raja 100 Bukit membuka 10 jarinya dan membentuk 10 sinar jari mengerikan yang merobek ruang. Kita celaka. 3 tetua Taixuan Shengzong putus asa. Cukup, melihat cahaya jari yang meledak merobek ruang, aliran cahaya terbang dari jauh. Dinding udara pertahanan yang sangat tebal langsung mengembun di depan mereka, melindungi mereka semua di dalamnya. Ding, 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 petik 2. Setelah serangkaian suara dentang, energi dari 10 jari menghilang. 3 tetua sekte Suci Xuan, yang mengira mereka pasti akan mati, semua tercengang di tempat karena seorang lelaki tua berambut perak muncul dari udara tipis di depan mereka. Siapa? Siapa ini? Pria tua, Raja 100 Bukit berkata dengan marah, kamu lagi. Emosinya tepat sasaran, kemampuan aktingnya luar biasa. Kalian bertiga, penatua berambut perak itu bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, salah satu tetua menjadi tenang dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan kami. Penatua berambut perak memandang Raja 100 Bukit dan berkata, pergilah. Suara mendesing, begitu dia selesai berbicara, aura yang kuat meledak. Itu berisi seni bela diri dan ilmu pedang. Itu kuat dan setajam pedang. 3 tetua dari Sekte Suci Taixuan di belakangnya segera tertiup oleh kekuatan seni bela diri pedang sampai rambut hitam mereka berkibar liar, dan mereka bahkan tidak bisa membuka mata. Ya dewa, orang ini adalah seorang kultivator ganda. Menilai dari auranya, dia pasti berada di level Half Sage. Seorang ahli mutlak, sudah biasa melihat orang-orang di tingkat Wu Sheng di benua Starfall. Namun, sangat jarang melihat seseorang pada level Half Sage dalam ilmu pedang. The Great King of 100 Hills menerima pukulan telak dari pedang eksplosif tuannya dan serangan seni bela diri secara langsung. Ekspresinya ganas saat dia mundur selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, dia pura-pura ketakutan dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Cukup, Jun Changqiao menarik kembali auranya dan berkata, kamu aman sekarang. Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior. 3 tetua Taixuan Shengzong buru-buru menangkupkan tinju mereka dan berkata. Awalnya, mereka menyapanya dengan hormat. Namun, ketika mereka menyadari bahwa dia adalah seorang Half Sage baik dalam ilmu pedang maupun ilmu pedang, sikap mereka berubah secara drastis. Jun Changqiao berkata, temanmu dan orang-orang muda yang datang bersamamu sedang diserang oleh binatang buas. Mengapa kamu tidak pergi dan membantu mereka? Apa? Ekspresi 3 tetua berubah. Mereka dengan cepat melepaskan pikiran spiritual mereka. Seperti yang diharapkan, para tetua mereka bertarung dengan binatang roh kilin emas di luar hutan. Murid luar juga dikelilingi oleh binatang buas. Mereka berada dalam situasi genting. Mendesah. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian bertiga juga terluka. Kamu mungkin tidak bisa mengalahkan binatang itu. Aku akan melakukannya untukmu. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang.
Ketiga tetua saling memandang dan buru-buru terbang sambil menekan luka-luka mereka. Ketika mereka tiba di daerah di mana mereka baru saja mencapai puncak gunung, semua binatang buas hilang. Binatang roh kilin emas juga telah melarikan diri. Penatua itu menatap lelaki tua berambut perak yang tiba-tiba muncul dan menakuti binatang buas itu. Fiuh, mereka bertiga menghela nafas lega. Meski ada perubahan tak terduga dalam waktu singkat, untungnya tidak ada korban jiwa. Celepuk, tiba-tiba, Su Xiaomo berlutut di tanah di kejauhan. Tubuh dan tangannya gemetar seolah-olah dia ketakutan. Keempat tetua mengerutkan kening. Bukankah orang ini sangat berkemauan keras? Bagaimana dia bisa begitu takut setelah mengalami pertempuran ini sehingga kakinya menjadi lunak dan dia berlutut? Gou Sheng, Sun Yingquan berbisik, berdirilah dengan cepat. Jejak kebingungan muncul di mata Xia Suyun. Pada saat yang sama, jejak kekecewaan muncul. Su Xiaomo benar-benar mengabaikan rekan-rekan murid dan tetuanya. Dia bersujud kepada pria tua berambut perak dengan wajah baik dan berteriak keras dengan air mata mengalir di wajahnya, "Tuan." Tanda pisah. PS. Bab 4600 plus kata.